sangat menyenangkan. Hahaha, cukup seru. Aku ingat adikku ketakutan sampai menangis saat itu. Lin Xuan tidak bisa menahan tawa terbahak-bahak. Omong kosong sekali, kakak ipar, ayo pergi ke jalan papan kaca. Kakak, kalau kamu mau pergi ke jalan papan tebing, pergi saja sendiri. Lin Sisi cemberut dan menarik Li Mengyao ke kanan. Lin Xuan menggelengkan kepalanya tanpa daya dan mengikuti mereka. Tak lama kemudian, mereka bertiga tiba di pintu masuk jalan papan kaca. Li Mengyao melihat jurang di bawah kaca, hatinya sakit karena panik dan tubuhnya tanpa sadar bersandar ke arah Lin Xuan. Sayang, aku takut ketinggian, suara Li Mengyao sedikit bergetar. Banyak orang baru menyadari bahwa mereka takut ketinggian ketika mereka benar-benar berdiri di tempat tinggi. Kakak ipar tidak apa-apa, jangan melihat ke bawah. Lin Sisi sama sekali tidak takut. Dia melompat ke jalan papan kaca. Dia sudah berkali-kali berada di sini sejak dia kecil dan sangat akrab dengannya sehingga dia tidak takut. Istri, aku akan memegang tanganmu dan berjalan perlahan. Lin Xuan dengan lembut menghibur istrinya sambil memegang erat tangannya, memberinya rasa aman. Ya, Li Mengyao mengangguk. Kemudian Lin Xuan memegang erat tangan Li Mengyao dan mereka berdua bergandengan tangan dan berjalan perlahan ke depan. Awalnya Li Mengyao berusaha keras untuk menutup matanya dan tidak melihat ke bawah sehingga dia tidak merasakan apapun. Biarkan saja suamiku membimbingku kemana-mana. Namun seiring berjalannya waktu, dia tidak bisa menahan rasa ingin tahunya dan diam-diam membuka matanya dan melihat ke bawah tanpa sadar. Wow, sangat tinggi. Li Mengyao tiba-tiba merasa pusing, kakinya lemas, dan dia hampir tidak bisa berdiri. Dia tanpa sadar memeluk Lin Xuan dan menolak untuk melepaskannya. Istri hanya jangan melihat ke bawah. Lin Xuan menghibur dengan lembut. Oke, aku mengerti. Li Mengyao mengangguk, tetapi tubuhnya masih sedikit gemetar. Dia berusaha keras untuk berdiri lagi, tetapi dia tidak bisa melakukannya meskipun dia telah menggunakan seluruh kekuatannya. Sayang, aku tidak bisa berjalan lagi, kata Li Mengyao dengan ketakutan. Kalau begitu biar aku menggendongmu, kata Lin Xuan dengan lembut. Tetapi jika kamu menggendongku di punggungmu, apakah kita akan jatuh karena berat badan kita berdua? Li Mengyao bertanya dengan cemas, hatinya dipenuhi ketakutan. Ketika orang takut, otak mereka akan sementara waktu offline. Tentu saja tidak, daya tahan beban kaca itu tidak serapuh itu. Lin Xuan tersenyum sedikit. Dia dengan lembut menggaruk hidung cantik Li Mengyao dengan tangan kecilnya lalu berkata sambil tersenyum, ayo bangun. Setelah itu Lin Xuan berjongkok dan bersiap untuk menggendong Li Mengyao di punggungnya. Setelah itu, Li Mengyao berbaring lemas di punggung Lin Xuan dengan kedua tangan melingkari lehernya erat-erat. Tubuhnya menempel di punggung Lin Xuan merasakan suhu tubuhnya. Lin Xuan membawa Li Mengyao dengan mantap di punggungnya dan berjalan maju selangkah demi selangkah. Dia menutup matanya rapat-rapat, tidak berani melihat jalan di depan dan berbisik pelan, suami, apakah aku mempermalukan diriku sendiri? Angin kencang dari gunung menderu melewati dan rambut Li Mengyao tertiup angin dengan lembut menyentuh pipi Lin Xuan. Lin Xuan menjawab dengan lembut, apa yang memalukan? Suamimu ada di sini bersamamu. Lin Sisi juga berbalik dan menghibur kakak iparnya, tidak ada yang perlu dipermalukan. Awalnya aku juga tidak berani berjalan, tetapi setelah berjalan lebih banyak, aku tidak takut lagi. Setelah melewati jalan papan kaca yang panjang, mereka akhirnya mencapai platform di puncak gunung. Platform puncak gunung mencakup area seluas sekitar 200 meter persegi dengan tanah yang datar dan terbuka. Berdiri di peron Anda dapat menikmati pemandangan luas dan pemandangan indah di sekitar Anda. Pegunungan yang bergulung di kejauhan berpadu dengan langit biru dan awan putih seperti lukisan yang megah. Desa-desa ladang dan jalan-jalan di kaki gunung terlihat jelas seperti model meja pasir yang diperkecil. Saat ini angin sepoi-sepoi bertiup lembut di wajah membawa kesejukan membuat orang merasa rileks dan bahagia dan semua kelelahan hilang saat ini. Akhirnya mencapai puncak. Li Mengyao berteriak dengan gembira dengan senyum bahagia di wajahnya. Dia berdiri di puncak gunung menghadap pemandangan indah di sekelilingnya, hatinya dipenuhi dengan rasa pencapaian dan kegembiraan. Istri, ini bukan titik tertinggi, sudut mulut Lin Xuan sedikit terangkat memperlihatkan senyum misterius. Belum, Li Mengyao bertanya dengan terkejut. Ya, masih ada lagi di sini. Lin Xuan mengangkat tangannya dan menunjuk ke sisi lain platform di puncak gunung. Di sana berdiri sebuah bangunan yang megah dan agung. Pavilion Lingyun. Tanda hubung. Bab 263 Istriku sangat mendominasi. Pavilion Lingyun tingginya sekitar 10 meter dengan 3 lantai atap terbang dan braket serta gaya antik. Dasar Pavilion Lingyun terbuat dari batu bluestone padat dan setiap batu membawa perubahan dan beban waktu. Dinding-dindingnya diukir dari giok putih sempurna yang terasa hangat dan halus. Di bawah sinar matahari, dinding-dinding ini memancarkan cahaya lembut dan misterius seperti negeri impian. Atap pavilion ini berbentuk segi delapan dan atapnya seperti burung ilahi yang mengepakkan sayapnya, siap terbang, ringan dan lincah. Lonceng-lonceng emas yang tergantung di atap bergoyang lembut tertiup angin, menghasilkan suara yang jernih dan menyenangkan. Pintu dan jendela pavilion Lingyun dihiasi dengan ukiran kayu yang indah. Polanya rumit dan indah termasuk bunga, burung, ikan, serangga, mitos, dan legenda. Setiap detail menunjukkan kecerdikan para pengrajin.
Berdiri di depan paviliun, Anda seolah dapat merasakan suasana artistik yang berhembus ke arah Anda, membuat Anda mabuk kepayang. Aku tidak menyangka ada loteng di puncak gunung, kata Li Mengyao. Ayo naik dan lihat, Lin Xuan berkata sambil tersenyum. Dia menggandeng tangan Li Mengyao dan berjalan menuju paviliun Lingyun bersama-sama. Mereka menaiki tangga selangkah demi selangkah merasakan ketenangan dan kesungguhan yang dibawa oleh bangunan kuno. Mendaki ke lantai atas paviliun Lingyun, mata indah Li Mengyao langsung melebar dengan kejutan dan kegembiraan yang terpancar. Dia tidak sabar untuk pergi ke pagar pembatas dan meletakkan tangannya di atasnya. Di depannya terbentang lautan awan yang luas. Wow, lautan awan di sini sangat indah. Li Mengyao tidak bisa menahan diri untuk berseru. Lautan awan itu seperti lautan putih yang bergelombang tak terbatas dan membentang hingga cakrawala. Lapisan ombak awan bergelombang dan bergegas seolah-olah memiliki kekuatan tak berujung. Kadang-kadang megah seperti ribuan kuda yang berlarian, kadang-kadang lembut dan ringan seperti kain kasa yang menari. Di bawah sinar matahari, lautan awan bersinar dengan cahaya keemasan yang mempesona dan cemerlang. Pada saat ini Li Mengyao merasa bahwa semua kelelahannya telah hilang dan hatinya dipenuhi dengan kepuasan. Dia merasa bahwa dia telah mendaki Gunung Yunshan dengan susah payah hanya untuk pemandangan yang indah ini. Saat ini Lin Xuan mengeluarkan kamera Nikonnya dan menekan tombol rana ke arah wajah cantik Li Mengyao. Ketika Li Mengyao mendengar suara kamera, dia tanpa sadar berbalik dan melihat ke arah Lin Xuan. Momen indah melihat ke belakang ini diabadikan oleh Lin Xuan lagi di kamera. Matanya jernih dan cerah seperti dua permata berharga yang bersinar dengan cahaya menawan. Lin Xuan tersenyum tipis dan berkata dengan lembut, istri bidikan ini sangat indah. Rona merah muncul di wajah Li Mengyao dan dia tersenyum malu-malu. Kemudian Li Mengyao memanggil Lin Sisi dengan lembut, Sisi, kemarilah dan berfoto bersama kami. Lin Sisi berlari dengan semangat dan menjawab dengan keras, ayo kakak ipar. Kemudian Li Mengyao dan Lin Sisi berpose imut dengan pengertian yang sama, dan Lin Xuan menekan tombol rana tanpa ragu untuk merekam momen indah ini. Akhirnya sebagai alat, Lin Sisi secara alami harus berfoto dengan Lin Xuan dan Li Mengyao. Lin Xuan memeluk Li Mengyao dengan erat dan keduanya memiliki senyum bahagia di wajah mereka. Lin Sisi dengan cepat menekan tombol rana untuk mengabadikan momen mengharukan ini di kamera. Di sisi lain, Lin Zhengguo menerima telepon dari seorang teman desa yang mengatakan bahwa mereka berencana untuk berkumpul untuk makan siang. Ketika Lin Zhengguo mendengar ini, dia langsung tertarik dan berjalan menuju pintu villa dengan gembira, namun, ketika dia mencapai pintu, dia tiba-tiba tercengang. Di mana mobil saya? Saat ini Zhang Xulan keluar dari rumah sambil menggendong Xiao Bao dan berkata kepadanya sambil tersenyum, mobil kesayanganmu telah dibawa pergi oleh putramu tersayang. Lalu bagaimana saya pergi ke pesta itu, kata Lin Zhengguo. Lihat, bukankah itu yang lain? Zhang Xulan menunjuk ke Toyota Alpha di sebelahnya. Jadi Lin Zhengguo mengendarai van yang dibicarakan penduduk desa untuk pergi ke pesta. Tanda hubung. Saat jam menunjukkan siang hari, matahari bersinar menembus awan menciptakan warna keemasan. Karena Lin Sisi harus kembali ke sekolah pada malam hari, keluarga Lin Xuan memutuskan untuk mengucapkan selamat tinggal kepada kakek dan neneknya dan memulai perjalanan kembali ke kota Yunhai. Anak-anakku sayang, ingatlah untuk mengunjungi kakek buyut dan nenek buyut kalian ketika kalian memiliki waktu luang di masa depan. Nenek memandang bayi-bayi itu dengan lembut, matanya penuh cinta. Jangan khawatir, nenek kami akan sering kembali, Lin Xuan menjawab dengan senyum, nadanya tegas dan lembut. Ngomong-ngomong, wanita tua, apakah kamu lupa memberikan amplop merah kepada bayi-bayi itu? Kakek tiba-tiba teringat sesuatu yang penting dan berkata sambil menepuk dahinya. Oh, saya sangat senang melihat bayi-bayi itu sehingga saya lupa tentang hal itu karena kegembiraan. Xuan, tunggu sebentar. Setelah mengatakan itu, nenek bergegas masuk ke kamar. Nenek, pelan-pelan, Lin Xuan berteriak khawatir. Tidak lama kemudian nenek keluar dengan dua amplop merah tebal, satu untuk Dabao dan satu untuk Xiao Bao. Cepat dan berterima kasihlah pada nenek buyutmu. Li Mengyao dengan lembut mengguncang lengan Xiao Bao dan berkata sambil tersenyum. Oke, semoga perjalananmu menyenangkan. Kakek memberkati dengan ramah. Ibu dan ayah, kami pergi dulu. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada orang tuanya, Lin Zhengguo berbalik dan berjalan menuju mobil. Setelah itu semua orang masuk ke mobil, menyalakan mesin, dan kedua mobil perlahan keluar dari kota Yunshan dan menuju kota Yunhai. Tanda hubung. Setelah kembali ke kota Yunhai, keluarga itu beristirahat sebentar di rumah. Lin Xuan mengantar Lin Sisi ke sekolah. Mobil melaju dengan mulus di jalan dan segera tiba di gerbang sekolah menengah atas Yunhai nomor 1. Lin Xuan menghentikan mobil, menoleh ke Lin Sisi dan berkata, kakak, jangan mempermalukan aku selama ujian masuk perguruan tinggi. Lin Sisi menjulurkan lidahnya dengan nakal dan menjawab, Cih, aku tidak akan melakukannya, aku pasti akan memecahkan rekor ujian masuk perguruan tinggimu, kak. Lin Xuan menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata sambil tersenyum, kamu hanya tahu cara membual, oke, pergi ke sekolah dengan cepat dan ingatlah untuk belajar dengan baik. Lin Sisi mengangguk lalu mendorong pintu mobil hingga terbuka dan melompat ke sekolah. Ketika Lin Xuan melihat penampilan Lin Sisi yang lincah, senyum lega muncul di wajahnya.
Untuk periode waktu berikutnya Lin Xuan dan Li Mengyao tinggal di kota Yunhai. Di Villa Yunhai Home, Lin Xuan mengajari Li Mengyao cara berenang dan bernyanyi setiap hari sebagai persiapan untuk pernikahan yang akan datang. Suatu malam Lin Xuan dan Li Mengyao meringkuk di tempat tidur menonton serial TV. Tiba-tiba protagonis pria dan wanita di serial TV itu berciuman tanpa alasan yang jelas. Li Mengyao ingin mempercepat setelah melihatnya. Saat ini, dia melirik dan mendapati bahwa Lin Xuan sedang menatap layar TV dengan saksama. Li Mengyao merasa sedikit tidak senang dan berpikir mengapa dia begitu terobsesi dengan itu. Jadi dia mengulurkan tangan kecil dan dengan lembut menutupi mata Lin Xuan. Suami, kenapa kamu melihat ini dengan begitu serius? Li Mengyao berkata dengan genit. Lin Xuan tersenyum sedikit dan berkata, aku bukan anak kecil, kenapa aku tidak boleh menonton? Sambil berkata begitu, dia dengan lembut mengambil tangan kecil Li Mengyao. Tidak, suamiku hanya boleh melihatku. Li Mengyao dengan keras kepala menggunakan wajah kecilnya untuk menghalangi pandangan Lin Xuan. Lin Xuan tersenyum dan berkata, istriku sangat mendominasi. Li Mengyao cemberut lucu dan berkata kamu baru menyadarinya sekarang? Suamimu pasti menyesalinya. Karena aku tidak akan menunjukkannya kepada suamiku, aku hanya bisa mengalaminya sendiri. Lin Xuan tersenyum jahat. Li Mengyao masih memikirkan tentang pengalaman pribadi seperti apa yang ingin dia miliki ketika dia tiba-tiba dipeluk erat oleh Lin Xuan. Lin Xuan dengan lembut menyentuh dahinya dan mencium bibir ceri menggoda miliknya. Tanda hubung. Bab 264 Ibu dan Ayah adalah cinta sejati dan kita hanyalah sebuah kecelakaan. Cahaya pagi masuk ke kamar melalui tirai Lin Xuan perlahan membuka matanya dan hal pertama yang menarik perhatiannya adalah wajah tidur Li Mengyao yang tenang dan manis. Dia menundukkan kepalanya dan dengan lembut mencium dahinya. Tindakan ini menyebabkan Li Mengyao bereaksi. Dia mengeluarkan suara gumaman tetapi tidak bangun, malah dia terus meringkuk di pelukan Lin Xuan. Melihat istrinya yang begitu imut, Lin Xuan tidak bisa menahan diri untuk tidak menundukkan kepalanya lagi dan mencium pipinya dengan ringan. Hei suami, jangan ganggu tidurku. Li Mengyao mengerutkan kening dan menggumamkan suaranya yang lembut dan dengan sedikit nada genit. Suami akan membuat sarapan untukmu, Lin Xuan berkata dengan lembut. Tidak, peluk aku sebentar lagi. Tangan kecil Li Mengyao melingkari erat pinggang Lin Xuan, menolak untuk melepaskannya. Lin Xuan tersenyum tak berdaya dan harus terus berbaring di tempat tidur memeluk istrinya, menikmati ketenangan dan kehangatan saat itu. Waktu berlalu dengan cepat dan dalam sekejap mata 1 jam telah berlalu. Lin Xuan berjalan ke dapur dan mulai menyiapkan sarapan yang penuh cinta. Hari ini kita akan membuat pangsit daging kepiting dan pasta truffle hitam. Fokus utamanya adalah pada kombinasi makanan Cina dan Barat. Tak lama kemudian Lin Xuan menyelesaikan sarapan mewah yang berbau lezat ini. Tepat ketika dia hendak membangunkan si kecil malas yang lucu, telepon tiba-tiba berdering. Halo saudara Xuan, apakah kamu sudah bangun? Suara Qi Weize terdengar. Aku baru saja membuat sarapan. Ngomong-ngomong, apakah kamu sudah mencari toko baru-baru ini? Lin Xuan bertanya. Saudara Xuan, aku meneleponmu hanya untuk memberitahumu ini. Saya punya teman sekelas SMA yang bekerja sebagai account manager di Yunhai Commercial Plaza. Dia bisa membawa kita melihat toko-toko malam ini, jadi saya datang untuk bertanya kepada saudara Xuan. Qi Weize berkata. Oke, aku akan pergi denganmu malam ini, Lin Xuan menjawab tanpa ragu. Oke, kalau begitu kita bisa makan malam di sana pukul 7 malam ini, Qi Weize menyarankan. Tidak masalah, kata Lin Xuan. Kalau begitu, aku tidak akan mengganggu saudara Xuan untuk saat ini, kata Qi Weize lalu menutup teleponnya. Lin Xuan meletakkan teleponnya dan naik ke kamar tidur utama. Ketika saya masuk ke kamar tidur, saya melihat Li Mengyao masih berbaring di tempat tidur, tidur nyenyak menyamping. Dia berjalan ke tempat tidur dan memanggil dengan lembut istri bangun dan sarapan. Li Mengyao mendengar suara itu, membuka matanya dengan bingung, meregangkan tubuhnya, dan bertanya dengan samar jam berapa sekarang. Sudah lewat pukul 9 hampir pukul 10 dasar pemalas kecil Lin Xuan dengan lembut mencubit pipi Li Mengyao yang halus dan lembut dan berkata sambil tersenyum. Ini semua gara-gara kamu. Li Mengyao merasa sedikit malu dan kesal dan dia menepis tangannya yang merepotkan itu dengan sedikit tenaga. Oke, ini semua salahku. Suamimu akan menggendongmu untuk mandi dan sarapan. Setelah mengatakan itu Lin Xuan membawa Li Mengyao ke wastafel dalam bentuk koala. Setelah membersihkan diri Lin Xuan terus membawa Li Mengyao keluar dari kamar tidur utama. Li Mengyao sedikit malu dan berkata dengan malu-malu suami cepat turunkan aku bisa berjalan sendiri. Lin Xuan menggelengkan kepalanya dan berkata tidak apa-apa ayah pergi bekerja dan ibu pergi bermain, kami adalah satu-satunya yang tersisa di rumah. Oh baiklah. Karena orang tuanya tidak ada di sekitar, Li Mengyao dengan senang hati menerima layanan pelukan Lin Xuan. Setelah sarapan lengkap, Lin Xuan dan Li Mengyao dengan malas bersandar di sofa empuk menikmati pemandangan laut yang menawan di kejauhan melalui jendela besar dari lantai ke langit-langit. Saat ini Lin Xuan dengan lembut menepuk tangan Li Mengyao dan berkata dengan lembut, istriku, aku akan keluar makan malam-malam ini. Mendengar ini, Li Mengyao berbalik, mengedipkan mata indahnya, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, hah? Dengan siapa? Lin Xuan tersenyum dan menjawab dengan teman masa kecilku Qi Weize, aku akan pergi melihat-lihat toko bersamanya malam ini.
Li Mengyao bertanya dengan bingung mengapa kamu tiba-tiba ingin mengunjungi toko itu. Karena aku ingin membuka restoran Xuan Meng di kota Yunhai, agar orang-orang di kota Yunhai tahu tentang restoran kita, kata Lin Xuan sambil tersenyum. Li Mengyao tersenyum bahagia setelah mendengar ini dan kemudian dia sedikit memiringkan kepalanya untuk melihatnya. Lalu, apakah kamu ingin membuka satu juga di kota Jingsui? Boleh saja, kita akan membukanya lain kali ketika kita menemukan kandidat yang cocok. Lin Xuan tersenyum lembut dan menjawab. Suamiku sangat baik. Li Mengyao bersandar pada Lin Xuan, merasakan napasnya yang hangat. Saat ini Dabao dan Xiao Bao sedang berbaring di sisi lain sofa menatap kosong lampu kristal dan langit-langit dengan mata lebar. Kedua anak kecil itu tampak berpikir dalam hati ibu dan ayah adalah cinta sejati dan kami hanyalah sebuah kecelakaan. Tanda hubung. Ketika malam tiba, Lin Xuan berganti pakaian kasual sederhana dan berjalan keluar rumah. Dia melirik mobil van yang diparkir di depan pintu, sebuah Toyota Alphard. Aku merasa tidak ada gunanya pergi keluar sendirian. Jadi dia mengalihkan perhatiannya ke mobil listrik kecil yang diparkir di dekatnya, berpikir bahwa tujuan itu hanya belasan menit lagi. Kemudian dia naik sepeda listrik favoritnya dan melaju menuju alun-alun Yunhai, tempat paling makmur dan ramai di kota Yunhai. Siyu, aku ingin memberitahumu bahwa klien ini sangat penting. Teman masa kecilku sekarang cukup kaya, kata Qiu Weize. Seberapa kaya dia? Tanya Ye Siyu dengan rasa ingin tahu. Saat ini, seorang wanita muda bertubuh mungil dengan pakaian profesional sedang berbicara dengan Qiu Weize. Dia adalah teman sekelas Qiu Weize di sekolah menengah atas dan juga akun manajer Yunhai Plaza. Dia tinggal di Yunhai Home, komunitas villa teratas di kota Yunhai, dan mengendarai mobil mewah Maybach senilai lebih dari 3 juta yuan. Qiu Weize menjawab. Wah, dia sangat kaya, seru Ye Siyu. Ya, dia berencana membeli toko di sini untuk membuka restoran, Qiu Weize melanjutkan. Jangan khawatir, saya akan melayani Anda dengan baik. Pelanggan adalah raja, kata Ye Siyu. Pada saat ini, Qiu Weize melihat waktu di ponselnya, memperkirakan waktu dalam benaknya, dan merasa bahwa sekarang sudah waktunya. Dia bilang dia seharusnya sudah berada di sini sekarang. Ketika Ye Siyu mendengar ini, dia langsung bersemangat dan berkata dengan penuh semangat, apa yang kita tunggu, ayo pergi ke pintu untuk menyambut mereka. Bisnis-bisnis saya punya pesanan besar malam ini. Setelah itu Qiu Weize dan Ye Siyu datang ke pintu masuk alun-alun Yunhai bersama-sama, mata mereka tertuju pada kendaraan yang datang dan pergi, menantikan penampilan Lin Xuan. Mata mereka tertuju pada kendaraan yang datang dan pergi. Setelah beberapa saat, suara yang familiar terdengar di telinga Qiu Weize. Maaf membuat Anda menunggu, tadi ada kemacetan lalu lintas. Mereka melihat ke arah suara itu dan melihat Lin Xuan mengendarai sepeda listrik perlahan keluar dari jalur sepeda. Bab 265 Perjalanan Sederhana. Apakah ini klien besar yang disebutkan Qiu Weize? Ye Siyu merasa sedikit sulit dipercaya. Saudara Xuan, harap tetap rendah hati saat bepergian. Qiu Weize berjalan mendekat, meletakkan tangannya di bahu Lin Xuan, dan berkata sambil tersenyum. Tidak buruk mengendarai sepeda listrik kecil sesekali. Lin Xuan menjawab sambil tersenyum. Siyu, ini adalah bos besar yang saya sebutkan sebelumnya. Lin Xuan Qiu Weize memperkenalkan kepada Ye Siyu. Saudara Xuan, wanita cantik ini adalah teman sekelas SMA saya dan juga manajer akun Yunhai Plaza. Ye Siyu, Qiu Weize melanjutkan perkenalannya. Halo, Lin Xuan menyapa dengan sopan. Halo, Ye Siyu menjawab dengan lembut masih menyimpan beberapa keraguan tentang identitas Lin Xuan di dalam hatinya. Ayo cepat masuk, makan dulu, baru lihat-lihat toko, usul Ye Siyu. Dia memikirkannya dengan cermat dan berpikir bahwa mungkin beberapa orang kaya lebih rendah hati dan memiliki lebih banyak individualitas. Kemudian mereka bertiga berjalan ke Yunhai Square bersama-sama. Alun-alun Yunhai dibangun tidak jauh dari laut yang meliputi area yang luas. Tempat ini ramai dengan lalu lintas orang, toko-toko, dan lampu-lampu terang yang menunjukkan pesona kemakmuran di mana-mana. Terdapat berbagai toko merek, restoran, kafe, dan di sini yang menarik banyak konsumen untuk datang berbelanja, hiburan, dan rekreasi. Apakah ada restoran ikan dengan reputasi yang baik di sini? Lin Xuan menoleh untuk melihat Ye Siyu di sampingnya dan bertanya dengan santai. Ye Siyu sedikit terkejut lalu tertawa. Ya, ada restoran ikan bakar yang sangat enak, itu adalah toko waralaba nasional. Sambil berbicara, dia menunjuk ke area restoran yang jaraknya tidak jauh di lantai atas. Kalau begitu, ayo pergi ke restoran ikan bakar ini, kata Lin Xuan sambil tersenyum. Jika Anda ingin membuka restoran Xuan Meng di sini, tentu saja Anda harus mencari tahu tentang pesaing di sini. Setelah itu, mereka bertiga datang ke restoran ikan bakar. Dekorasi interior toko sederhana dan bergaya dan bisnisnya sangat makmur. Mereka menemukan kursi kosong, duduk, dan memesan dua rasa berbeda dari ikan bakar khas tersebut. Setelah Lin Xuan makan beberapa suap, dia motamuti memahami sujun dari koki di sini. Kualitas ikannya bagus, tetapi kontrol panas saat memanggang kurang tepat, menyebabkan beberapa bagian ikan terlalu matang dan beberapa bagian kurang enak. Meskipun rasanya sangat enak, tetap saja tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan restoran Xuan Meng yang saya buka sendiri. Jika restoran Xuan Meng dibuka di sini, pasti akan menjadi hit.
Bos Lin, ku dengar kau berencana membuka restoran. Ye Xiyu menatap Lin Xuan dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Lin Xuan tersenyum dan mengangguk. Ya, apakah ada toko yang lebih besar di sini? Ngomong-ngomong, kamu tidak perlu memanggilku bos, panggil saja aku dengan namaku. Karena Wei Ze selalu memanggilmu saudara Xuan, maka aku juga akan memanggilmu saudara Xuan, kata Ye Xiyu dengan senyum manis. Kebetulan kami memiliki toko terbesar di sini yang masih kosong. Pemilik sebelumnya telah memindahkannya dan sekarang beberapa orang sedang bernegosiasi dengannya untuk mengambil alih toko ini, lanjutnya. Oh, kalau begitu ayo kita lihat setelah selesai makan, Lin Xuan menjawab sambil tersenyum. Jadi, setelah mereka bertiga dengan cepat menyelesaikan makan mereka mulai bekerja dan datang ke toko ini yang terletak di tempat terbaik di lantai itu. Ini dia, dulu restoran barbecue, tetapi bangkrut karena manajemen yang buruk. Ye Xiyu menunjuk ke toko itu dan memperkenalkannya. Luas tempat ini berapa meter persegi? Lin Xuan bertanya sambil mengamati lingkungan sekitar. Luas yang dapat digunakan sekitar 280 meter persegi, yang merupakan yang terbesar di area restoran kami, jawab Ye Xiyu dengan rinci. Lin Xuan melihat sekeliling dengan cermat dan sangat puas dengan toko itu. Jadi berapa harga toko ini sekarang? Lin Xuan bertanya lagi. Harga jual saat ini adalah 2 juta dan perlu dibayar sekaligus, Ye Xiyu mengatakan yang sebenarnya. Lin Xuan memikirkannya dan memutuskan bahwa itu tidak terlalu mahal. Bukankah kamu bilang beberapa orang sedang berbicara? Lin Xuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya, tetapi mereka tidak dapat memberikan 2 juta sekaligus sehingga mereka melakukan penawaran, kata Ye Xiyu. Anda dapat memberitahu mereka bahwa tidak perlu menawar, saya akan membeli toko ini, sudut mulut Lin Xuan sedikit terangkat, memperlihatkan senyum tipis. Hah, sangat mudah, 2 juta tanpa berkedip. Setelah mendengar ini, Ye Xiyu menunjukkan sedikit kejutan di wajahnya. Dia awalnya berpikir bahwa Lin Xuan akan seperti pembeli lain dan perlu menawar sebelum mencapai kesepakatan, tetapi dia tidak menyangka dia begitu tegas. Manajer Ye, Anda bisa pergi menyiapkan kontrak, Lin Xuan menatap Ye Xiyu dan berkata dengan tenang. Oke, aku akan bersiap-siap sekarang. Ye Xiyu dengan cepat mengangguk setuju lalu berbalik dan meninggalkan ruang pertemuan kembali ke kantornya untuk mulai menyiapkan kontrak penjualan. Saudara Xuan, apakah kamu membelinya begitu cepat? Qiu Weize bertanya kepada Lin Xuan. Toko ini bagus dalam setiap aspek. Pasti akan menjadi hit ketika dibuka, kata Lin Xuan sambil tersenyum. Apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Qiu Weize terus bertanya. Selanjutnya, Anda harus berhenti dari pekerjaan Anda, datang ke kota Jinghai, pelajari berbagai hal terkait restoran Xuan Meng, dan kemudian kembali untuk membukanya, Lin Xuan menjelaskan dengan sabar. Oke, terima kasih saudara Xuan, Qiu Weize berkata dengan penuh terima kasih. Tidak perlu berterima kasih padaku. Inilah yang seharusnya dilakukan oleh saudara. Tapi izinkan aku berterus terang padamu, kita tidak boleh mengacaukannya, Lin Xuan berkata dengan ekspresi serius. Jangan khawatir, aku pasti akan melakukan yang terbaik. Mata Qiu Weize tegas dan nadanya serius. Lin Xuan menepuk pundaknya dan senyum lega muncul di wajahnya. Tepat saat itu, Ye Xiyu bergegas dengan membawa kontrak di tangannya. Bos Lin, maaf membuat Anda menunggu. Ini kontraknya, silakan dilihat. Ye Xiyu menyerahkan kontrak itu kepada Lin Xuan dengan hormat. Sebaiknya kau panggil aku kakak Xuan Lin. Xuan Lin merasa dirinya tampak tua ketika dipanggil bos berulang kali. Oke, Bos Lin, Ye Xiyu mengangguk patuh. Lin Xuan. Setelah semuanya selesai, Lin Xuan pergi dengan skuter listriknya. Dia sedang memikirkan banyak hal sambil mengendarai sepedanya. Sekarang Qiu Weize juga datang untuk bekerja padanya sesuai kontrak. Ini sama bagusnya dengan Zhou Quan. Dia hanya perlu duduk di rumah dan menunggu untuk dibayar. Tanda hubung. Malam itu gelap gulita dan Lin Xuan mengendarai sepedanya perlahan menuju Yunhai Home Villa. Dia dengan lembut mendorong pintu terbuka dan embusan napas hangat masuk. Sebuah tubuh lembut tiba-tiba melemparkan dirinya ke pelukannya. Selamat datang di rumah, suami. Li Mengyao mengangkat kepalanya, tersenyum manis dengan kebahagiaan yang bersinar di matanya. Dia menutup matanya dengan lembut dan menarik napas dalam-dalam seolah ingin menyerap semua napas Lin Xuan ke dalam tubuhnya. Istri, apa yang kamu cium? Lin Xuan bertanya dengan lembut dengan sudut mulutnya sedikit terangkat. Kamu berbau seperti ikan bakar. Li Mengyao menunduk dan berpikir sejenak, lalu berkata dengan lembut. Istri, apakah kamu ingin makan ikan bakar? Lin Xuan bertanya sambil tersenyum. Aku mau, Li Mengyao tersenyum cantik dan menawan. Kalau begitu suamimu akan membuatkanmu camilan tengah malam sekarang. Kemudian mereka berdua seperti ulat. Lin Xuan berjalan di depan dan Li Mengyao mengikutinya dari belakang. Setelah beberapa saat aroma ikan bakar memenuhi seluruh aula. Lin Xuan membawa ikan bakar ke meja dan Li Mengyao tidak sabar untuk mengambil sumpit dan mencicipi ikan bakar yang lezat. Bab 266 istri hari ini juga hari liburmu. Suamiku mau mandi dulu, dia bau ikan bakar. Saat Lin Xuan berbicara, dia berdiri dan mencium Li Mengyao dengan lembut di bibir. Wei Yu juga berpikir ada terlalu banyak minyak. Li Mengyao memutar matanya ke arah Lin Xuan dan berkata dengan genit. Dia baru saja makan ikan bakar dan ada sedikit minyak di mulutnya. Hahaha, suamiku tidak keberatan. Lin Xuan tersenyum lalu berjalan menuju tangga dan naik ke atas. Dia datang ke kamar mandi di kamar tidur utama dan mulai mandi.
Ketika Lin Xuan keluar setelah mandi, dia menemukan Li Mengyao sudah berdiri di samping tempat tidur bayi bersiap untuk mengganti popok bayi. Kemarilah suamiku. Lin Xuan dengan lembut memeluk Li Mengyao dari belakang dan berkata dengan suara lembut. Kalau begitu aku akan mandi dulu. Li Mengyao berbalik mencium mulut Lin Xuan dengan suara kecupan lalu mengambil piyamanya dan berjalan ke kamar mandi. Xiao Bao buang air besar lagi ya, Lin Xuan berkata sambil tersenyum saat dia melihat penampilan lucu Xiao Bao. Kemudian dia dengan terampil mengganti popok Xiao Bao. Tepat ketika Lin Xuan baru saja selesai mengganti popok Xiao Bao, dia tiba-tiba mendengar suara bising dari sisi Dabao. Kalian bersaudara memiliki pengertian yang cukup baik satu sama lain, kata Lin Xuan sambil tersenyum. Kemudian dia mengganti popok Dabao dengan cekatan. Setelah mengganti popok, Lin Xuan berbaring kembali di tempat tidur dengan mudah menyalakan TV dan mulai menikmati waktu luangnya. Setelah beberapa saat Li Mengyao keluar dari kamar mandi. Kulitnya seputih salju dan sangat halus sehingga tampak seperti cahaya bulan akan terciprat di atasnya dan memancarkan aroma samar. Li Mengyao menghampiri meja rias dan hendak mengambil pengering rambut untuk mengeringkan rambutnya, tetapi Lin Xuan lebih dulu sampai di sana. Istri, biar aku bantu mengeringkan rambutmu, kata Lin Xuan dengan lembut. Oke, Li Mengyao tersenyum manis, hatinya dipenuhi kebahagiaan. Kemudian dia duduk di depan meja rias dengan anggun dan matanya lurus menatap ke depan dengan tenang menikmati layanan Lin Xuan. Lin Xuan meletakkan tangannya dengan lembut di rambut Li Mengyao merasakan sentuhan sutra sementara di tangan lainnya dia memegang pengering rambut dengan hati-hati mengeringkan setiap helai rambut. Li Mengyao duduk dengan tenang menatap suaminya dengan cermat di cermin. Orang sering mengatakan bahwa kebanyakan pria bertambah berat badan setelah menikah, tetapi suaminya masih mempertahankan penampilan yang tampan. Memikirkan hal ini, Li Mengyao tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa manis. Istri, apa yang kamu tertawakan? Lin Xuan bertanya dengan lembut dengan sedikit senyum di wajahnya. Tidak ada, Li Mengyao menjawab dengan malu-malu dengan pipinya sedikit merah dan matanya berkedip-kedip. Apakah kamu tersenyum diam-diam karena suamimu begitu tampan? Lin Xuan melihat pikiran istrinya sekilas. Berhenti menjadi begitu sombong, kata Li Mengyao genit, tetapi wajahnya masih dipenuhi dengan senyum bahagia. Setelah beberapa saat Lin Xuan dengan lembut mengeringkan rambut Li Mengyao. Li Mengyao dengan hati-hati memeriksa gaya rambutnya di cermin mengangguk puas lalu berbalik untuk melihat Lin Xuan dan memuji suami kamu punya keterampilan yang bagus. Tentu saja apakah ada hadiah? Lin Xuan mengangkat sudut mulutnya dan menatapnya dengan penuh harap. Namun, saat Li Mengyao hendak mengatakan tidak ada hadiah, mata indahnya tiba-tiba memperhatikan bahwa alis Lin Xuan tampak sedikit berantakan. Ada hadiah, suami, duduk dulu. Li Mengyao meminta Lin Xuan untuk duduk di kursi di meja rias dan kemudian dengan cepat mengeluarkan gunting alis. Istri, apa yang ingin kamu lakukan? Aku tidak ingin. Ketika Lin Xuan melihat alat cukur alis, wajahnya langsung menjadi gugup dan dia berbicara dengan tergesa-gesa. Hei, jangan bergerak sayang, alismu sedikit berantakan, biar aku rapikan untukmu. Li Mengyao mengangkang kaki panjang dan indahnya dan duduk tepat di paha Lin Xuan. Kemudian dia mengambil alat cukur alis di tangannya dan mulai mengikis alis Lin Xuan dengan lembut. Istri hati-hati. Lin Xuan menutup matanya dan berkata dengan panik. Baiklah dan jangan bergerak, jangan salahkan aku jika itu rusak, kata Li Mengyao dengan lembut. Saat ini Lin Xuan tidak berani melakukan gerakan lain. Dia hanya bisa merasakan sesuatu dengan lembut menggaruk alisnya. Tiba-tiba Li Mengyao berteriak pelan, rusak. Ada apa? Lin Xuan bertanya dengan gugup. Aku tidak sengaja memangkas alismu dan meninggalkan lubang kecil, kata Li Mengyao dengan nada meminta maaf. Tidak mungkin, alisku. Lin Xuan dengan cepat membuka matanya, berjalan di sekeliling tubuh Li Mengyao, dan melihat cermin dengan saksama. Hei, barangnya tidak rusak dan sekarang terlihat leb. Saat ini Lin Xuan mendengar tawar yang Li Mengyao, hahaha, suamiku tertipu olehku lagi. Lin Xuan kemudian menyadari bahwa Li Mengyao sengaja menggodanya. Dia menggelengkan kepalanya tak berdaya dan berkata sambil tersenyum, oke istri, kamu mempermainkanku lagi. Saat dia berbicara, Lin Xuan dengan lembut mengambil pisau alis dari tangan Li Mengyao dan kemudian memeluknya. Saat ini Li Mengyao sudah menyadari bahaya. Sayang, aku tahu aku salah, bisakah kau melepaskanku duluan? Li Mengyao berkata dengan lembut. Bagaimana menurutmu? Lin Xuan memberikan senyuman nakal. Kemudian dia mengangkat Li Mengyao dan mereka berdua jatuh di tempat tidur. Dalam sekejap mata beberapa hari telah berlalu dan hari ibu telah tiba dengan tenang. Pagi ini Zhang Xulan secara tidak sengaja menemukan bahwa Lin Xuan dan Li Mengyao telah berada di dapur tanpa tahu apa yang mereka sibukkan. Dia berjalan ke dapur dengan rasa ingin tahu tetapi dengan lembut didorong keluar oleh menantunya, Li Mengyao. Apa yang sedang kamu lakukan? Zhang Xulan bertanya dengan khawatir. Tidak ada, kami sedang menyiapkan makan siang. Li Mengyao menjawab dengan lembut tetapi dia tidak pandai berbohong dan kekurangan dalam kata-katanya mudah dilihat oleh Zhang Xulan. Apakah kamu membuat kue? Zhang Xulan memperhatikan bahwa ada tepung yang tersisa di tangan Li Mengyao dan dia segera mengerti.
Li Mengyao menundukkan kepalanya, mengepalkan tangannya erat-erat, dan tetap diam. Apakah kamu perlu ibu masuk dan membantu? Zhang Xulan bertanya dengan lembut. Tidak perlu, Bu, kami bisa menanganinya. Ibu sebaiknya pergi dan membantu menjaga anak-anak, kata Li Mengyao dengan suara rendah. Baiklah, Zhang Xulan menunjukkan senyum lega di wajahnya dan berbalik untuk pergi. Tanda hubung. Saat matahari terbenam dan malam tiba, Lin Zhengguo kembali ke rumah setelah seharian bekerja. Sambil memegang buket anyelir cerah yang besar di tangannya, dia dengan lembut mendorong pintu terbuka. Matanya langsung tertuju pada istrinya Zhang Xulan, lalu dia berjalan ke arahnya dan menyerahkan buket bunga yang indah itu. Selamat hari libur istriku. Terima kasih Zhang Xulan mengambil bunga-bunga itu dan tersenyum bahagia. Dia mengendus bunga-bunga itu dengan lembut merasakan cinta dan perhatian suaminya. Selama bertahun-tahun di setiap hari libur penting, Lin Zhengguo akan selalu dengan hati-hati menyiapkan hadiah kecil untuk Zhang Xulan yang membuat hubungan mereka lebih harmonis dan mereka saling mendukung lebih banyak. Lin Xuan telah tinggal di lingkungan keluarga yang harmonis dan hangat sejak dia masih kecil dan hampir tidak pernah mendengar pertengkaran sengit antara orang tuanya. Saat ini, Li Mengyao berdiri diam di pintu dapur diam-diam mengawasi pemandangan di ruang tamu, hatinya penuh dengan rasa iri. Dia memikirkan mendiang ayahnya. Jika dia masih hidup, dia dan ibunya akan sangat penyayang. Saat itu, dia merasakan tepukan ringan di bahunya. Li Mengyao menoleh ke belakang dan melihat Lin Xuan juga memegang sebuket besar anyelir menyerahkannya kepadanya sambil tersenyum. Istriku, hari ini juga hari liburmu, selamat berlibur. Dia berkata dengan lembut, matanya mengungkapkan cinta tanpa akhir. Bab 267 Suami, apakah kamu takut aku akan meninggalkanmu dan kembali ke rumah orang tuaku? Li Mengyao dengan lembut mengambil anyelir dan hatinya seolah-olah dibungkus oleh arus hangat dan perasaan manis melonjak di dalam hatinya. Ya, dia sekarang menjadi ibu dari 2 bayi. Li Mengyao mendekati Lin Xuan, berdiri berjinjit sambil memegang bunga di satu tangan dan memeluk lehernya dengan tangan yang lain, mencium bibirnya dengan mesra. Lin Xuan merasakan antusiasme dan cinta istrinya dan hatinya dipenuhi dengan kehangatan. Suamiku sangat pandai membuat kejutan. Wajah Li Mengyao dipenuhi riak emosi dan air mata berkilauan di matanya. Hari ini adalah hari ibu pertama istriku, jadi tentu saja aku harus menyiapkan kejutan untukmu. Lin Xuan dengan lembut memeluk Li Mengyao dan berkata sambil tersenyum. Bagaimana selanjutnya? Li Mengyao mengangkat alisnya, lalu mengusap wajah Lin Xuan berulang kali dan bertanya dengan nakal. Dia memikirkan kejutan yang baru saja diberikan Lin Zhengguo kepada Zhang Xulan dan tidak bisa menahan diri untuk menantikan kehidupan masa depannya. Ketika kita tua nanti, apakah suamiku masih akan mencintaiku sebesar sekarang? Itu akan terjadi setiap tahun di masa depan. Lin Xuan mengangkat dagu Li Mengyao dan mencium dahinya dengan mesra. Aku yakin kamu. Li Mengyao memeluk Lin Xuan dengan erat dan tersenyum manis. Keduanya tinggal di dapur sebentar. Istriku, aku rasa orang tuaku sudah hampir siap. Ayo kita bersiap untuk makan malam, kata Lin Xuan dengan lembut. Oke, Li Mengyao mengangguk patuh. Dia sedikit lapar. Kemudian Lin Xuan dan Li Mengyao membawa hidangan yang telah disiapkan dengan hati-hati ke meja satu persatu. Saatnya makan, Lin Xuan berteriak. Makan malam mewah ditempatkan di atas meja yang memancarkan aroma yang menggoda. Ada iga yang direbus harum, daging domba tumis dengan daun bawang yang empuk dan lezat, ayam goreng renyah kemasan, lobster panggang keju yang kaya dan lezat, nasi goreng yang su yang harum, dan sup ayam hitam anglika dan kurma merah yang bergizi. Keluarga itu duduk di sekeliling meja makan dan mulai menikmati makan malam yang hangat ini dengan tawa. Setelah makan malam, Lin Xuan mengeluarkan sepotong kue krim anyelir yang sangat indah dari lemari es dan meletakkannya di atas meja makan. Kue ini seperti karya seni rupa. Permukaan kue ditutupi dengan lapisan krim merah muda-muda yang halus dan lembut. Di atas kanvas merah muda ini, anyelir yang indah mekar dengan jelas. Anyelir ini ada yang masih kuncup atau mekar penuh, dan setiap kelopaknya diukir dengan hati-hati untuk menghadirkan postur yang alami dan hidup. Tepi lautan anyelir dihiasi dengan gula mutiara sebening kristal dan di atas kue tertulis kata-kata selamat hari ibu dengan lapisan gula berwarna keemasan. Pada saat yang sama, 2 boneka kecil yang lucu dimasukkan di kedua sisi kue. Yang sebelah kiri adalah boneka ibu yang lembut dan baik hati dan yang sebelah kanan adalah boneka gadis muda yang lincah. Boneka ibu ratu kecil itu mewakili Zhang Xulan yang wajahnya dipenuhi senyum bahagia. Boneka gadis kecil itu merepresentasikan Li Mengyao, matanya penuh harapan untuk masa depan. Kemudian Lin Xuan memotong kue secara merata dan semua orang duduk di sekeliling meja makan dengan gembira menikmati kue lezat sambil menonton acara TV di layar lebar. 2 jam kemudian Li Mengyao kembali ke kamar tidur utama sendirian. Dia menutup pintu dengan lembut berjalan ke tempat tidur dan duduk mengangkat teleponnya dan melakukan panggilan video. Panggilan dengan cepat tersambung dan wajah yang familiar muncul di layar Huang Xifang. Halo Bu, selamat liburan, apakah bunga yang saya pesan untukmu sudah tiba? Li Mengyao bertanya dengan prihatin. Sudah diterima, terima kasih Yao Yao, selamat liburan. Huang Xifang menjawab sambil tersenyum. Bu, bagaimana kabarmu di rumah sendirian? Li Mengyao bertanya dengan sedikit khawatir, dia tahu ibunya mungkin merasa kesepian di rumah sendirian, terutama selama liburan khusus ini.
Ibu hidup dengan sangat baik di sini. Dia baru saja pergi makan dengan Bibi Zhang, Bibi Huang, dan yang lainnya malam ini, kata Huang Xifang sambil tersenyum. Baguslah kalau ibu bahagia. Li Mengyao merasa lebih tenang ketika mendengar ibunya ditemani banyak saudara perempuan. Yao Yao, apakah kamu baik-baik saja di sana? Tanya Huang Xifang dengan prihatin. Ini sangat bagus, jawab Li Mengyao sambil tersenyum. Di mana bayinya? Biar kulihat cepat, kata Huang Xifang. Mereka sedang tidur, anak-anak kecil. Li Mengyao mengarahkan ponselnya ke Dabao dan Xiao Bao yang masih berbaring di buayan. Mereka tidur nyenyak, wajah kecil mereka merah dan sangat imut. Bayi-bayi itu sepertinya sudah tumbuh sedikit. Huang Xifang menatap bayi-bayi lucu itu dengan kelembutan dan cinta di matanya. Ya, mereka tumbuh setiap hari, kata Li Mengyao. Tunggu nenek, aku akan datang menemuimu dalam seminggu, kata Huang Xifang dengan lembut. Dalam 1 minggu akan menjadi pernikahan putriku. Bu, apakah kamu sudah memberikan undangan pernikahan kepada kerabat kita? Tanya Li Mengyao. Karena semuanya sudah diberikan kepada mereka, apakah mereka benar-benar tidak perlu naik bas sendiri? Tanya Huang Xifang. Tidak perlu, setiap orang yang menerima undangan pernikahan akan dijemput dengan mobil khusus, jelas Li Mengyao. Baiklah, sudah larut malam, ibu harus bersiap-siap untuk tidur, kata Huang Xifang sambil melirik jam di dinding. Ya, Li Mengyao mengangguk patuh dan menutup panggilan video. Tiba-tiba dia merasakan sepasang tangan hangat memeluknya lembut dari belakang. Aroma yang familiar menerpa dirinya membuatnya langsung luluh. Dia berbalik dan melihat wajah familiar itu dengan senyum cerah di wajahnya. Suami, kamu menguping pembicaraanku, kata Li Mengyao dengan nada centil. Istri, apakah kamu merindukan rumah orang tuamu? Lin Xuan berkata dengan lembut. Li Mengyao mengangkat kepalanya sedikit, menatap Lin Xuan, dan mengangkat sudut mulutnya, memperlihatkan senyum manis. Sayang, aku sangat bahagia di sini, tapi tiba-tiba terpikir olehku bahwa hari ini adalah hari ibu dan ibu mungkin merasa sedikit kesepian sendirian di kota Jingshui. Setelah mengatakan itu, dia dengan lembut memeluk Lin Xuan. Lin Xuan merasakan pelukan istrinya dan perasaan hangat melonjak di hatinya. Kalau begitu kita bisa pergi ke sana besok. Tidak terlalu jauh. Namun, Li Mengyao menggelengkan kepalanya dengan lembut tidak. Ketika saya berbicara dengan ibu saya di telepon barusan, dia mengatakan bahwa dia memiliki saudara perempuan yang baik untuk menemaninya. Dia memperhatikan bahwa suasana hati Lin Xuan sedang buruk. Li Mengyao memperhatikan bahwa Lin Xuan sedikit tertekan. Dia berkedip dan bertanya dengan main-main suamiku, apakah kamu takut aku akan meninggalkanmu dan kembali ke rumah orang tuaku? Lin Xuan mengangguk, senyum tak berdaya muncul di wajahnya dan menjawab, tentu saja aku takut. Dia sedang berpikir apa yang harus dia lakukan jika istrinya marah dan membawa anak-anak kembali ke kampung halamannya. Mendengar jawaban Lin Xuan, Li Mengyao tertawa pelan. Ada sedikit kebanggaan dan kelembutan di matanya saat dia terus bertanya lalu apakah kamu masih berani menggangguku? Lin Xuan menatap mata Li Mengyao mengangkat sudut mulutnya sedikit dan berkata sambil tersenyum kapan aku mengganggumu? Li Mengyao tersipu dan berkata dengan manja kemarin. Lin Xuan mengerutkan kening dan bertanya dengan bingung bukan kemarin mengapa aku tidak mengingatnya. Dia berpura-pura amnesia dengan sengaja mencoba menggoda Li Mengyao. Melihat ini, Li Mengyao cemberut dan berkata dengan marah suami tidak tahu malu. Setelah mengatakan itu, Li Mengyao mengulurkan tangan kecilnya dan menggelitik pinggang Lin Xuan. Hahaha. Ruangan itu dipenuhi dengan suara keceriaan mereka. Bab 268 Phoenix Emas. Waktu berlalu dengan tenang hingga keesokan paginya dan Lin Xuan adalah orang pertama yang bangun dari tidurnya. Li Mengyao dalam pelukannya masih tenggelam dalam mimpi indah. Lin Xuan bangun dengan hati-hati berusaha untuk tidak membangunkannya. Kemudian seperti biasa, dia pertama-tama berjalan ke tempat tidur bayi dan memeriksa bayi-bayi itu dengan khawatir. Kenapa anak-anak kecil sudah bangun sepagi ini? Dia terkejut mendapati bahwa Dabao dan Xiao Bao telah mengangkat kepala mereka dan menatapnya dengan mata bulat mereka yang besar. Kemudian Lin Xuan mengganti popok mereka dengan cekatan. Setelah mengganti popok, Xiao Bao berusaha keras untuk memutar tubuhnya, melambaikan tangan kecilnya, dan dengan lembut meletakkannya di pipi saudara perempuannya. Dabao langsung menyadarinya dan mencoba berguling sambil mengulurkan tangan kecilnya untuk Tak lama kemudian, kedua bayi menggemaskan itu memulai interaksi lucu dengan anggota tubuh mereka yang saling terkait seolah-olah mereka sedang berkelahi. Hahaha, kenapa kalian berantem lagi? Biar ayah lihat siapa yang lebih kuat. Lin Xuan berdiri di samping dan menyaksikan sandiwara yang mengharukan ini dengan minat. Jelas sekali, Dabao lebih unggul. Ketika Lin Xuan menyadari bahwa Xiao Bao akan menangis karena kekalahannya, dia bergegas maju untuk memisahkan keduanya. Oke, Sikin berhenti menggoda adikmu, Lin Xuan berkata dengan senyum lembut. Dabao melambaikan anggota tubuhnya seolah mengatakan bahwa adik lelakinya lah yang memulai duluan. Bukankah kakakmu sedang bermain denganmu? Oke, berbaring dulu dan ayah akan membuatkanmu susu bubuk. Kemudian Lin Xuan pergi menyiapkan susu bubuk. Saat Lin Xuan sibuk tiba-tiba suara sistem terdengar lagi. Ding dong. Selamat kepada host karena telah menyelesaikan bulan keempat mendampingi para bayi. Hadiahnya adalah satu set perhiasan emas senilai 5 juta termasuk Golden Age Ruifeng. Akan diantar ke rumah Anda dalam 1 jam, harap periksa. Perhiasan emas.
Lin Xuan baru saja akan membeli emas untuk pernikahan, tetapi dia tidak menyangka sistem akan begitu murah hati dan memberikannya langsung kepadanya. Selanjutnya setelah Lin Xuan selesai memberi makan Dabo dan Xiao Bao, dia pergi ke ruang tamu di bawah, duduk di sofa, bermain dengan ponselnya sambil menunggu sistem mengantarkan barang ke pintunya. Ding dong. Akhirnya bel villa berdering. Lin Xuan segera berdiri dari sofa, berjalan cepat ke pintu, membukanya, dan melihat seorang kurir muda berdiri di depannya. Anak laki-laki kurir itu bertanya sambil tersenyum. Lin Xuan mengangguk dan menjawab, ya. Kurir itu menyerahkan sebuah kotak indah dan berkata, ini paket Anda, mohon tanda tangani. Terima kasih. Lin Xuan mengambil kotak itu dan tidak sabar untuk membukanya. Sebuah kotak indah terungkap di dalamnya. Seluruh kotak terbuat dari kayu walnut berkualitas tinggi yang keras dan memiliki tekstur indah yang memancarkan aroma alami dan lembut. Warnanya merah tua yang pekat dan berkilau seperti anggur merah yang lembut, memberikan kesan mulia dan misterius kepada orang-orang. Tepat di atas kotak terdapat 6 meplet logam emas yang diukir dengan pola halus dan kata-kata Golden Age Ruifeng. Lin Xuan memegang kotak indah di tangannya dengan sudut mulutnya sedikit terangkat. Dia segera kembali ke kamar tidur utama, membuka pintu dan berjalan masuk, hanya untuk menemukan bahwa istrinya tidak lagi berada di tempat tidur. Hei, di mana istriku? Lin Xuan bergumam pada dirinya sendiri dengan bingung. Pada saat ini sebuah suara manis dan familiar datang. Aku di sini. Li Mengyao menjulurkan kepalanya keluar dari kamar mandi sambil memegang sikat gigi elektrik yang berdengung di tangannya. Sayang, aku punya sesuatu yang bagus untuk ditunjuk. Lin Xuan dengan gembira meletakkan Jin Yuan Ruifeng dengan lembut di meja rias dengan senyum bahagia di wajahnya. Tunggu sampai aku selesai cuci muka sebelum menonton. Kemudian, Li Mengyao menarik kembali kepala kecilnya dan melanjutkan menyikat giginya. Setelah beberapa saat, dia selesai cuci muka, berjalan ringan ke arah Lin Xuan dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang ingin kau tunjukkan padaku? Lin Xuan dengan lembut mengangkat Li Mengyao dan membiarkannya duduk menyamping di pangkuannya. Kemudian dia menunjuk ke Jin Yuan Ruifeng di depannya dan berkata sambil tersenyum, inilah dia. Li Mengyao melihat kotak indah ini dan tahu itu pasti bernilai banyak uang. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, sayang, barang mahal apa lagi yang kamu beli? Lin Xuan tersenyum misterius dan berkata, kamu akan tahu saat kamu membukanya. Jadi, Li Mengyao dengan hati-hati mengulurkan tangannya dan dengan lembut membuka kotak itu. Dalam sekejap, cahaya keemasan yang menyilaukan keluar dari kotak itu, menyebabkan dia menyipitkan matanya. Setelah terbiasa dengan cahaya, dia terkejut menemukan bahwa kotak itu berisi 4 jenis perhiasan emas termasuk cincin kawin emas, kalung emas, gelang emas, dan rantai telinga emas yang tersusun rapi. Mereka memancarkan cahaya cemerlang seolah-olah menceritakan kemewahan dan keindahan yang tak ada habisnya. Lin Xuan tersenyum lembut, istri, inilah yang akan kita butuhkan saat kita menjemput pengantin wanita. Li Mengyao sudah terkejut dengan pemandangan mewah di hadapannya. Ini akan membuatku buta. Apakah kamu ingin aku memakai kacamata hitam? Lin Xuan bertanya dengan nada bercanda. Tidak perlu, Li Mengyao memberikan ciuman keras di wajah Lin Xuan. Ambil dan cobalah, Lin Xuan berkata sambil tersenyum. Jadi Li Mengyao pertama-tama dengan lembut mengambil cincin kawin emas itu. Sepasang cincin pernikahan ini dibuat dengan hati-hati dari emas murni 9.999. Permukaan cincin pria diukir dengan pola naga yang agung dan mata naga bertatakan berlian hitam berharga yang menunjukkan kemegahan dan kekuatan. Permukaan cincin wanita diukir dengan pola burung phoenix yang anggun dan kepala burung phoenix bertatakan berlian merah muda berkilauan yang melambangkan keberuntungan dan kemuliaan. Bagian dalam cincin diukir dengan hati-hati dengan inisial pasangan dan hari ulang tahun pernikahan. Kemudian dia mengambil kalung emas itu. Kalung ini terbuat dari mata rantai emas murni setebal 8 mm dan mengadopsi desain rantai ekor burung phoenix yang cantik, yang cerdas dan mewah. Liontin ini berbentuk naga dan burung phoenix yang bermain dengan mutiara berdiameter sekitar 5 cm. Tepi tubuh naga dan phoenix bertatahkan lingkaran safir kualitas terbaik dan mutiaranya terbuat dari berlian merah muda 8 karat. Kemudian Li Mengyao mengalihkan perhatiannya ke gelang emas. Gelang ini sebagian besar terbuat dari emas murni. Mata rantainya memiliki ketebalan sekitar 6 mm dan mutiara bundar bertatahkan di antara setiap mata rantai. Jasper gelang ini didesain dalam bentuk kepala burung phoenix yang sangat indah dengan berlian kuning dan merah muda bertatahkan di sekeliling lehernya. Akhirnya anting-anting emas. Bagian pengait anting-anting terbuat dari emas padat yang halus dan kokoh. Liontin itu berbentuk dua naga dan burung phoenix yang saling terkait dengan panjang sekitar 35 cm. Permukaannya bertekstur halus menggunakan teknik ukiran tradisional dan bertatakan rubi dan zamrud. Setelah Li Mengyao melihat semua perhiasan emas Jin Yuan Ruifeng, dia dengan hati-hati meletakkannya kembali di tempatnya. Istri, apakah kamu tidak menyukainya? Lin Xuan saya menyukainya, karena saya sangat menyukainya sehingga saya ingin menyimpannya. Li Mengyao melengkungkan matanya, hatinya terasa seolah-olah dipenuhi madu. Tanda hubung. Bab 269 berciuman adalah cara untuk mengungkapkan cinta.
Cobalah pada suamimu, dia ingin melihatnya. Lin Xuan menatap Li Mengyao dengan lembut, matanya penuh dengan memanjakan dan harapan. Li Mengyao mengedipkan mata indahnya sedikit, lalu mengulurkan tangan kecilnya untuk mengambil gelang emas itu. Ketika dia hendak memakainya, Lin Xuan merebutnya. Suamimu akan memakainya untukmu, kata Lin Xuan dengan lembut. Dia dengan lembut mengangkat tangan kiri Li Mengyao dan dengan hati-hati merangkai gelang emas itu. Jari-jari Li Mengyao ramping seputih batu giok putih, lembut dan halus. Lin Xuan tidak bisa menahan diri untuk menundukkan kepalanya dan dengan lembut mencium punggung tangannya, merasakan kehangatan kulitnya. Kemudian dia mengambil sepasang anting-anting emas dan perlahan mendekati pipi Li Mengyao. Keduanya saling menatap mata satu sama lain, wajah mereka sangat dekat satu sama lain, napas mereka saling mengenai wajah membawa kehangatan yang aneh. Lin Xuan pertama memasangkan anting emas itu di daun telinga kiri Li Mengyao lalu di daun telinga kanannya. Setiap gerakannya begitu lembut dan hati-hati. Setelah memasangkannya, Lin Xuan tidak lupa memberinya ciuman lembut di telinga. Hahaha sayang, gatal sekali Li Mengyao menyipitkan mata indahnya dan berkata sambil tersenyum. Lin Xuan tidak peduli tentang semua itu, dia mengambil kalung emas itu lagi dan dengan lembut meletakkannya di dahi Li Mengyao. Dia dengan hati-hati memasangkan kalung itu di leher putihnya yang ramping dan mengencangkannya dengan lembut. Leher Li Mengyao sebening kristal seperti batu giok putih yang ramping dan elegan, dan dengan tulang selangkanya yang halus, dia terlihat semakin menawan. Saat ini Li Mengyao masih berpikir dalam benaknya bahwa setiap kali suaminya memasangkan perhiasan padanya, dia akan mencium bagian tubuhnya yang sesuai. Jadi gadis pintar itu dengan cepat melindungi lehernya dengan kedua tangannya. Namun, Lin Xuan tidak bermain sesuai akal sehat. Sudut mulutnya sedikit terangkat memperlihatkan senyum nakal dan dia mencium bibir Li Mengyao yang lembut dan menggoda dengan dalam. Tindakan tiba-tiba ini membuat Li Mengyao lengah. Dia berkata dengan malu-malu, mengapa kamu ingin menciumku bahkan ketika aku memakai perhiasan? Lin Xuan tersenyum dan menjawab berciuman adalah cara untuk mengungkapkan cinta, itu berarti suamimu sangat mencintaimu. Mendengar ini, Li Mengyao tersipu malu, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk membalas setiap kali kamu mengatakan sesuatu, itu masuk akal. Lin Xuan tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat penampilannya yang lucu. Kemudian dia mengingatkan kita belum memakai cincin kawin emas kita. Sayang, biar aku pakaikan untukmu. Li Mengyao mengulurkan tangan dan mengambil cincin emas pria yang indah ketika dia hendak memakaikannya pada Lin Xuan, dia mendahuluinya. Lin Xuan berkata dengan penuh kasih, tidak masuk akal jika seorang gadis memasangkan cincin di jari seorang anak laki-laki terlebih dahulu. Biarkan suamimu memasangkannya. Setelah mengatakan itu, dia mengambil cincin emas wanita dengan lembut, mengambil tangan kiri Li Mengyao lagi, dan dengan lembut memasangkan cincin itu di jari manisnya yang ramping. Segera setelah itu, Li Mengyao dengan senang hati mengambil tangan kiri Lin Xuan dan memasangkan cincin emas pria di jari manisnya. Keduanya mengangkat tangan mereka dengan cincin di jari mereka dalam pemahaman diam-diam dan mengisyaratkan mata mereka yang dipenuhi senyum kebahagiaan dan kepuasan. Kemudian mereka berdiri berdampingan di depan cermin dan saling menatap dengan cermat. Istriku sangat cantik, Lin Xuan berkata sambil tersenyum. Suamiku juga sangat tampan, Li Mengyao menanggapi dengan manis. Setelah mengatakan itu, dia mengangkat tangannya dengan lembut menepuk pipi Lin Xuan dan kemudian dengan lembut meremasnya. Melihat ini, Lin Xuan hanya meraih dahi Li Mengyao dan mencium bibirnya yang lembut dengan penuh semangat. Keduanya berciuman dengan mesra dan sebelum mereka menyadarinya, tangan yang memakai cincin itu sudah saling menggenggam erat. Waktu berlalu dengan tenang hingga malam hari dan pasangan muda Lin Xuan dan Li Mengyao berjalan santai menuju pantai di depan villa seperti biasa. Saat matahari terbenam, cahaya keemasan terpancar di laut menciptakan riak-riak. Lin Xuan memegang erat tangan Li Mengyao dan berjalan santai di pantai menghadap angin laut yang lembut. Pada saat ini dua anak kecil tak berdosa yang tampak baru berusia 3 atau 4 tahun berlari melewati mereka sambil tertawa dan bermain. Melihat penampilan riang anak-anak itu, Li Mengyao tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Suami, di masa depan anak-anak kita akan bisa bermain dan bersenang-senang di pantai ini seperti mereka. Lin Xuan tersenyum dan menjawab dengan lembut, tentu saja. Saat keduanya tenggelam dalam visi indah, panggilan telepon tiba-tiba memecah ketenangan. Lin Xuan mengeluarkan ponselnya dan menekan tombol jawab. Halo, siapa ini? Selamat siang, Tuan Lin, saya Chen Bin dari perencana pernikahan Eternal Love Song. Pihak lain memperkenalkan diri. Oh, ternyata itu adalah manajer Chen. Lin Xuan tiba-tiba menyadari. Baiklah, pernikahanmu sudah siap. Kapan kamu ada waktu untuk pemotretan pra-pernikahan? Chen Bin bertanya dengan sopan. Kami masih di kampung halaman sekarang. Bagaimana kalau lusa? Lin Xuan berpikir sejenak dan menjawab. Tentu saja tidak masalah, kami akan menunggumu, Chen Bin segera menanggapi. Lin Xuan mengangguk dan berkata dengan puas, oke, itu sudah beres. Setelah mengatakan itu, dia menutup telepon. Li Mengyao yang berdiri di dekatnya melihat Lin Xuan meletakkan ponselnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, sayang, apakah ada sesuatu yang terjadi di perusahaan? Lin Xuan menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, tidak, pernikahan kita sudah siap. Manajer Chen ingin kita membuat film dokumenter pernikahan terlebih dahulu.
Setelah mendengar ini, Li Mengyao tersenyum bahagia dengan antisipasi yang berkilauan di matanya. Kalau begitu, mari kita bersiap untuk kembali. Lin Xuan menatap wajahnya yang cantik dan berkata oke. Matahari bersinar, angin bertiup, dan hari baru telah dimulai. Setelah sarapan yang lezat, Lin Xuan dan Li Mengyao membawa Dabo dan Xiao Bao mereka yang cantik keluar dari villa mewah Yunhai Home. Mereka datang ke Toyota Alpha dan bersiap untuk kembali ke kota Jinghai. Ibu, apakah kamu sudah mengemasi semuanya? Lin Xuan bertanya dengan cemas. Semuanya sudah dikemas, ayo bersiap-siap untuk pergi, Zhang Xulan menjawab dengan senyum. Dia duduk di kursi belakang terlebih dahulu, lalu mengambil Dabao dan memeluknya dengan hati-hati di lengannya. Li Mengyao juga duduk di kursi belakang dan dengan lembut menempatkan Xiao Bao di sampingnya. Setelah Lin Xuan memastikan bahwa semuanya sudah siap, dia duduk di kursi pengemudi dan bersiap untuk menyalakan mobil. Saat ini Lin Zhengguo berjalan ke jendela mobil dan memandangi keluarganya di dalam mobil dengan enggan di matanya. Anak-anak baik tunggu kakek, aku akan datang menemui kalian minggu depan, kata Lin Zhengguo dengan lembut. Oke, Dabao, ucapkan selamat tinggal pada kakek. Zhang Xulan mengangkat tangan kecil Dabao dan melambaikannya dengan lembut. Ayah, ayo kita kembali, kata Lin Xuan. Oke, hati-hati di jalan dan mengemudi perlahan, instruksi Lin Zhengguo. Lin Xuan mengangguk, menyalakan mobil perlahan, keluar dari gerbang rumah Yunhai, dan menuju kota Jinghai. Bab 270 menjadi seorang ibu di usia yang begitu muda. 3 jam kemudian Lin Xuan mengendarai Toyota Alpha perlahan ke Villa Haitian Yijing. Begitu dia memasuki pintu, Li Mengyao mengeluarkan suara terkejut. Wow, ini sangat indah. Yijing Haiti di hadapan kita telah direnovasi sepenuhnya setelah pembangunan yang cermat dari Yongheng Love Song Wedding Studio, taman depan dan belakangnya seindah mimpi. Di pintu masuk terdapat gapura romantis yang dijalin dengan bunga dan daun hijau. Di sebelahnya terdapat 2 patung lumba-lumba besar, mereka dengan gembira menyemprotkan air dan tetesan air yang jernih berkilauan menawan di udara. Jalan menuju villa dipenuhi dengan lautan bunga biru dan putih seperti lautan luas dan langit luas yang menyatu. Di pantai pribadi, panggung kaca transparan berdiri tegak dan tanah di bawah panggung ditutupi dengan batu kristal biru dan kerang warna-warni membuat orang merasa seperti berada di dunia bawah laut yang misterius. Tempat ini juga dikelilingi oleh lampu berbentuk ubur-ubur besar dan dekorasi berbentuk karang yang memancarkan cahaya lembut dan hangat menciptakan suasana laut yang misterius. Di taman, ada beberapa area istirahat indah dengan sofa nyaman dan payung serta tirai yang terbuat dari mutiara sebagai partisi yang memberikan orang perasaan tenang dan elegan. Zhang Xulan melihat semua ini dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Layak menjadi desain kota besar, sungguh kreatif. Dia sangat puas dengan pengaturan ini, matanya penuh kekaguman. Kemudian Lin Xuan perlahan memarkir mobil di depan villa, membuka pintu dan keluar. Menantu, kamu dan Lin Xuan pergi jalan-jalan di sekitar taman villa, aku akan mengurus bayi-bayi itu, kata Zhang Xulan dengan ramah. Oke, kata Lin Xuan sambil tersenyum. Lin Xuan tersenyum dan meraih tangan Li Mengyao dan mereka berjalan bersama menuju taman villa. Sinar matahari menyinari ruangan dari jendela dan memercik ke wajah cantik Li Mengyao. Dia perlahan membuka matanya, meregangkan tubuh, lalu melihat ponselnya dan menemukan 2 pesan belum dibaca, satu dari Li Huiru dan satu dari Zheng Kiki. Mereka membuat janji untuk pergi makan malam bersama di malam hari untuk merayakan keberhasilan masuk mereka ke program guru di sekolah dasar No. 1 distrik Tian Shanghai. Sayang, aku akan keluar makan malam nanti malam. Li Mengyao mencubit hidung Lin Xuan dengan lembut dan berkata dengan lembut. Dengan siapa? Lin Xuan bertanya dengan santai sambil berkonsentrasi pada permainan di tangannya. Li Huiru dan Zheng Kiki adalah 2 teman baik yang kami temui ketika kami belajar bersama di kelas pelatihan wawancara terakhir kali, jelas Li Mengyao. Oh, apakah mereka lulus ujian juga? Lin Xuan terus bertanya. Ya, jadi mereka bilang mereka ingin merayakan malam ini, Li Mengyao menjawab sambil tersenyum. Kalau begitu suamimu akan membawamu ke sana, Lin Xuan meletakkan permainan di tangannya dan berkata sambil tersenyum. Tidak perlu, aku bisa menyetir sendiri ke sana, Li Mengyao berkata sambil tersenyum. Oke, bersenang-senang dan cepat kembali. Lin Xuan mencium kening Li Mengyao. Oke, Li Mengyao mengangguk dan tersenyum. Tanda hubung. Di malam hari jalan-jalan kota Jinghai terang benderang dan restoran barbecue populer bernama Delicious Barbecue ramai dengan orang-orang. Li Mengyao duduk di meja makan, matanya yang indah tertuju pada perut babi yang mendesis dan mengeluarkan aroma di atas api arang di depannya. Ayo Mengyao, barbecue di sini sangat lezat. Li Huiru dengan antusias mengambil sepotong perut babi panggang dan dengan lembut meletakkannya di mangkuk Li Mengyao. Terima kasih. Li Mengyao dengan senang hati mengambil sepotong perut babi itu, meletakkannya di daun selada segar, lalu menambahkan beberapa lauk yang menyegarkan dan sedikit bawang putih cincang. Akhirnya dia membungkus bahan-bahan dan mengambil gigitan ringan. Seketika aroma daging yang kaya dan cita rasa bumbu yang unik memenuhi seluruh mulut meninggalkan aftertaste yang tahan lama.
Pada saat ini Zheng Kiki juga mencicipi barbecue dan berseru, Yao Yao, kamu sangat pandai dalam wawancara, kamu bisa mendapatkan skor setinggi itu. Mendengar ini, Li Mengyao tersenyum sedikit memperlihatkan senyum malu-malu. Dia menjawab dengan lembut, terima kasih atas saran, sementara dari kedua saudara perempuan itu kebetulan pewawancara mengajukan pertanyaan serupa. Li Huiru tersenyum dan melambaikan tangannya sambil berkata, jangan merendah, kami telah mengikuti ujian selama 2 tahun dan akhirnya lulus tahun ini. Zheng Kiki lalu menambahkan, ya Yao Yao, kamu benar-benar luar biasa. Ngomong-ngomong, kita bertiga sudah lulus ujian jadi kita akan menjadi kolega di masa depan, Li Huiru mengumumkan dengan gembira. Ya, kita harus saling menjaga di masa depan. Ayo, bersorak, kata Zheng Kiki dengan senyum lembut. Bersulang kemudian mereka bertiga mengangkat jus di tangan mereka dan mendentingkan gelas mereka dengan ringan. Kemudian mereka bertiga mulai mengobrol dengan gembira lagi. Apa Mengyao, kamu sudah melahirkan seorang anak? Li Huiru menatap Li Mengyao dengan heran. Atau 2, Zheng Kiki juga berseru dengan mata terbelalak lebar. Welias Li Mengyao mengangguk dengan senyum bahagia di wajahnya. Wah, dia menjadi ibu di usia yang begitu muda, Yao Yao sangat luar biasa, Li Huiru memuji dengan tulus. Apakah ada foto? Tunjukkan pada kami, Zheng Kiki bertanya dengan tidak sabar. Setelah itu, Li Mengyao mengeluarkan ponselnya, menemukan foto-foto lucu yang diambilnya dari Dabao dan Xiao Bao, dan menunjukkannya kepada mereka. Wah, bayi yang lucu, keduanya berseru serempak setelah melihat foto itu. Mereka masih sangat muda, Li Mengyao menatap bayi di foto itu, matanya penuh cinta dan kehangatan. Kapan kamu akan membawa kami untuk melihatnya? Li Huiru berkata dengan antisipasi. Ya, aku ingin memeluknya. Dia terlihat sangat manja. Zheng Kiki menatap Xiao Bao dengan penuh cinta di matanya. Li Mengyao ragu sejenak, tetapi akhirnya mengumpulkan keberanian untuk berbicara, lalu apakah kamu bersedia menghadiri pernikahanku? Ada sedikit antisipasi dan kegugupan dalam suaranya seolah-olah dia khawatir ditolak. Karena dia pikir Li Huiru dan Zheng Kiki adalah orang-orang yang sangat baik. Li Huiru dan Zheng Kiki saling memandang lalu tersenyum dan menjawab tentu saja. Waktunya adalah minggu depan tanggal 20 Mei, Li Mengyao berkata sambil tersenyum. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan tasnya, mengeluarkan 2 undangan pernikahan yang dibuat dengan hati-hati dan menyerahkannya masing-masing kepada Li Huiru dan Zheng Kiki. Ini adalah undangan pernikahan, datang saja langsung ketika waktunya tiba, Li Mengyao berkata dengan gembira. Setelah menerima undangan itu, Zheng Kiki tidak bisa menahan diri untuk berseru, betapa indahnya, ini adalah undangan pernikahan terindah yang pernah saya lihat. Li Huiru yang berdiri di dekatnya juga mengangguk memuji dan mengarahkan pandangannya ke foto di undangan sambil berkata dengan iri, Yao Yao, foto pernikahanmu sangat indah. Setelah itu, mereka bertiga sekali lagi tenggelam dalam suasana obrolan ceria, berbagi setiap bagian kehidupan satu sama lain dengan tawa yang naik dan turun. Bab 271, bos memberikannya kepada saya. Setelah pesta, Li Mengyao mengendarai Bentley Continental ke vilanya. Dia dalam suasana hati yang baik menyenandungkan lagu riang sambil mengemudikan kendaraan dengan mudah. Tiba-tiba Li Mengyao melihat sekilas jalanan makanan yang ramai dengan orang-orang yang datang dan pergi dari sudut matanya. Dia berpikir tentang bagaimana dia hanya makan daging di pesta itu dan merasa belum kenyang. Selain itu mungkin suamiku juga ingin makan camilan tengah malam. Ya, itu saja. Memikirkan hal ini, Li Mengyao menyalakan lampu sein tanpa ragu dan perlahan memarkir mobilnya di tempat parkir pinggir jalan dekat jalan makanan. Kemudian dia turun dari mobil dengan gembira dan berjalan ke pusat jajanan. Begitu Anda memasuki jalan makanan, aroma berbagai hidangan lezat langsung menyerbu hidung Anda. Li Mengyao sedang berbelanja dengan bersemangat. Pertama, dia membeli seporsi ayam goreng renyah dan harum keemasan, lalu membeli 2 tusuk paha ayam panggang yang lezat. Ketika dia merasa sudah membeli hampir semua yang diinginkannya dan hendak kembali, dia tiba-tiba melihat antrean panjang di depannya. Li Mengyao melihat ke depan dengan rasa ingin tahu dan menemukan bahwa itu adalah sebuah warung kecil yang menjual kue. Sama seperti dia ragu apakah akan membeli beberapa kue mangkuk untuk dibawa kembali, seorang gadis yang sudah membeli beberapa lewat dan terus bergumam. Biarkan saya memberitahu Anda, kue ini lezat. Satu kalimat ini membuat Li Mengyao bertekad untuk tinggal dan mengantre. Dia berdiri di antrean sambil melihat kerumunan yang bergerak perlahan di depannya, hatinya penuh antisipasi. Tanda hubung. Seiring waktu berlalu, kesabarannya menipis dan dia mulai merasa tidak sabar. Setelah menunggu lama, akhirnya giliran Li Mengyao. Namun, ketika dia berpikir tentang mencicipi kue lezat itu, dia menghibur dirinya sendiri dan terus gigih. Aku melihat seorang gadis kecil yang sibuk di sekitar kiosnya yang penuh dengan kue-kue indah dengan senyum cerah di wajahnya sehangat matahari musim semi. Matanya terfokus dan serius seolah setiap kue adalah harta paling berharganya. Dia terlihat muda, mungkin baru saja mencapai usia dewasa, masih sedikit hijau dan polos. Halo, kue apa yang Anda butuhkan? Gadis kecil yang menjual kue itu tersenyum manis dan bertanya dengan lembut. Apakah Anda punya rekomendasi? Li Mengyao bertanya ragu-ragu sambil melihat deretan kue yang mempesona di depannya. Tiramisu dan kue Black Forest kami adalah hidangan andalan kami, tetapi sayangnya kue Black Forest sudah habis terjual. Namun, kami juga memiliki kue sus dengan rasa yang lembut dan manis yang sangat populer.
Anda mungkin ingin mencobanya. Gadis kecil yang menjual kue memperkenalkan produknya dengan antusias. Kalau begitu beri aku satu tiramisu dan satu kue sus. Li Mengyao memutuskan untuk mencobanya. Baik, mohon tunggu sebentar. Gadis kecil yang menjual kue dengan cepat dan hati-hati mengemas sepotong tiramisu yang indah dan sepotong kue sus berisi krim lalu menyerahkannya kepada Li Mengyao sambil tersenyum. Selamat datang kembali lain waktu, kata gadis kecil itu dengan antusias. Terima kasih. Setelah mengambil kue itu, Li Mengyao dengan gembira kembali ke Bentley Continental lalu menyalakan mobil dan pergi. Waktu menunjukkan pukul 10 malam. Sayang, aku kembali. Dengan suara yang jernih dan menyenangkan, Li Mengyao dengan lembut mendorong pintu villa Haitian Yijing dengan senyum cerah di wajahnya. Kenapa kamu pulang selarut ini? Lin Xuan yang sedang duduk di sofa di aula menunggu, berdiri dan berjalan menuju Li Mengyao. Li Mengyao menjulurkan lidahnya dengan nakal dan sambil mengganti sepatunya dia menjelaskan, "Oh, aku pergi membeli camilan tengah malam karena aku takut suamiku akan lapar di malam hari dan ingin makan." Ketika Li Mengyao mengganti sepatunya, Lin Xuan segera maju untuk memeluknya, dengan lembut mengangkat dagunya dan menciumnya dengan mesra. Li Mengyao bergumam. Lin Xuan membuka bibirnya dan menggoda dengan lembut. Jelas-jelas kamu, istriku, yang serakah. Mengapa kamu menyalahkan suamimu? HMPH, kamu mau makan atau tidak? Li Mengyao menggoyangkan tas di tangannya dan berkata dengan cemberut. Makan, kata Lin Xuan. Setelah mengatakan itu, dia mengambil tas itu, membukanya, dan melihat bahwa tas itu berisi berbagai makanan lezat termasuk ayam goreng, barbecue, dan kue. Sayang, datang dan cobalah kue yang kubeli. Aku dengar dari semua orang yang membelinya bahwa kue ini lezat. Li Mengyao dengan bersemangat menarik Lin Xuan ke ruang tamu dan duduk, lalu meletakkan makanan di atas meja makan. Dia mengambil sepotong kue, menyerahkannya kepada Lin Xuan, dan menatapnya penuh harap. Sayang, datang dan coba kue yang kubeli. Kudengar rasanya sangat enak. Istri, kamu makan duluan dan berikan sisanya padaku, kata Lin Xuan dengan penuh kasih sayang. Hehe, Li Mengyao mencium pipi Lin Xuan lalu mengambil garpu dan mulai memakan kue itu. Sangat lezat, Li Mengyao menggigitnya dan langsung terpana. Melihat reaksinya, Lin Xuan bertanya sambil tersenyum, apakah kue buatan suamimu lezat? Li Mengyao sedikit mengernyit seolah dia sedang berpikir serius tentang bagaimana menjawab pertanyaan ini. Akhirnya dia mengangkat tangan kecilnya, memberi isyarat dengan jari-jarinya dan berkata, ya, sedikit lebih buruk dari suami saya. Bagaimana mungkin? Biar aku mencobanya. Lin Xuan merasa tidak percaya. Dia mengandalkan level koki bintang 5 yang diberikan oleh sistem untuk mencapai dan dia tidak percaya bahwa siapapun dapat membuat kue selezat miliknya. Lin Xuan juga mengambil garpu, memotong sepotong kue, dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dalam sekejap, Lin Xuan juga tercengang. Saat Anda menggigit kue, aroma susu yang kaya dan rasa manis yang lembut saling terkait. Kue ini memiliki tekstur yang kaya dan lembut, setiap lapisannya menyembunyikan kejutan dan setiap gigitannya penuh kebahagiaan. Memang tidak buruk, seru Lin Xuan. Aku harus mengakui bahwa rasa kue ini sangat dekat dengan standarku sendiri. Sungguh, jadi terkadang warung pinggir jalan bisa membuat makanan yang cukup lezat, kata Li Mengyao sambil tersenyum. Dan itu dibuat dari warung pinggir jalan? Lin Xuan bertanya dengan heran. Saat Li Mengyao terus menikmati kuenya, dia menjelaskan, ya, saya mengantre lama sebelum saya membelinya, jadi saya kembali agak terlambat. Itu adalah seorang gadis kecil yang sangat imut yang mendirikan warung itu. Dia tampak seperti baru saja dewasa. Itu benar-benar menakjubkan, seru Lin Xuan. Pada saat ini, Li Mengyao dengan lembut menunjuk ke kotak lain di atas meja dengan tangan kecilnya dan berkata, sayang, ada ayam goreng dan barbecue di sini. Istri, Lin Xuan melihat barbecue di dalam kotak dan terdiam beberapa saat. Li Mengyao mengangkat kepalanya dan menatap Lin Xuan dengan bingung. Apa maksudnya memesan 2 tusuk sate ginjal bakar di barbecue? Lin Xuan menatap Li Mengyao sambil menyeringai. Wajah Li Mengyao langsung memerah, dia menundukkan kepalanya dengan malu-malu dan menjawab dengan suara pelan. Ya, itu diberikan oleh bos. Bab 272 Malam Pernikahan. Di pagi hari berikutnya, tim fotografi pernikahan terkenal secara internasional telah tiba. Lin Xuan dan Li Mengyao memulai pemotretan pra-pernikahan selama 3 hari. Tim fotografi dengan cermat merencanakan 5 adegan berbeda yang masing-masing penuh dengan pesona dan emosi unik. Adegan pertama adalah saat matahari terbit di pantai pribadi tempat Lin Xuan dan Li Mengyao berjalan bergandengan tangan di atas pasir lembut. Ombak dengan lembut membelai kaki mereka seolah memainkan musik indah untuk mereka. Cahaya keemasan matahari terbit menyinari mereka seolah menutupi mereka dengan selubung misterius, membuat keseluruhan gambar penuh dengan puisi dan romansa. Adegan kedua berada di taman villa. Li Mengyao duduk dengan anggun di ayunan di taman dan menatap Lin Xuan dengan penuh kasih sayang. Dikelilingi oleh lautan kelopak bunga yang berwarna-warni yang berjatuhan seperti hujan bunga yang indah. Di lautan bunga ini, cinta antara keduanya ditafsirkan dengan sempurna membuat orang mabuk kepayang. Adegan ketiga berada di balkon villa tempat Lin Xuan dan Li Mengyao berpelukan bersama bersandar di pagar yang menghadap pemandangan laut yang indah. Angin sepoi-sepoi bertiup lembut menerpa rambut mereka membawa aroma laut.
Mata mereka bertemu penuh antisipasi dan kerinduan akan kehidupan masa depan. Adegan keempat diambil di bawah air. Lin Xuan dan Li Mengyao mengenakan gaun pengantin yang mewah menyelam ke air laut yang jernih dan transparan menikmati pelukan dan ciuman satu sama lain. Dikelilingi oleh karang warna-warni dan kawanan ikan, mereka tampak terinfeksi oleh cinta yang mendalam dan mengelilingi keduanya untuk menyaksikan keindahan momen ini bersama-sama. Lokasi syuting terakhir dipilih di Universitas Jinghai yang menyimpan kenangan indah Lin Xuan dan Li Mengyao. Tim fotografi dengan cermat mengabadikan momen ketika mereka mencari buku di antara rak buku. Jari-jari mereka secara tidak sengaja menyentuh buku yang sama. Mata mereka bertemu dan mereka menunjukkan keterkejutan yang mewakili takdir ketika mereka pertama kali bertemu. Kemudian kamera mereka duduk berdampingan di meja membaca buku favorit bersama sambil sesekali berbicara dengan suara rendah dengan senyum bahagia di wajah mereka yang melambangkan perasaan yang tumbuh secara bertahap dan cinta timbal balik di antara mereka. Akhirnya dengan rak buku sebagai latar belakang, mereka berpelukan lembut dikelilingi oleh buku-buku seolah-olah seluruh dunia tenggelam dalam cinta mereka. Adegan ini mewakili bahwa mereka telah jatuh cinta dan tidak dapat melepaskan diri. Tanda hubung. Waktu berlalu begitu cepat dan dalam sekejap mata sudah tanggal 19 Mei tahun 2025 yang merupakan malam pernikahan pada siang hari. Lin Zhengguo membawa Lin Sisi yang sudah mengambil cuti ke villa Haitian Yijing. Begitu dia memasuki villa, Lin Sisi berteriak dengan gembira, villa ini sangat besar. Dia berlari di sekitar villa seperti burung kecil yang bahagia dengan senyum terkejut di wajahnya. Saudara, kapan kamu membeli villa ini? Kamu bahkan tidak memberitahuku. Lin Sisi menatap Lin Xuan dengan tatapan mencela di wajahnya. Lin Xuan tersenyum dan menjawab, mengapa aku harus memberitahumu? Lebih menyenangkan untuk mengejutkanmu. Pada saat ini Lin Sisi tidak punya waktu untuk berdebat dengan kakaknya. Dia tidak sabar untuk mulai memilih kamar yang dia sukai, tetapi setiap kamar tampak bagus. Tanda hubung. Waktu segera tiba menjelang malam dan semua tamu undangan dijemput dan dibawa ke hotel bintang 5 mewah dekat villa Haitian Yijing untuk menikmati makan malam penyambutan yang disiapkan dengan cermat. Setiap tamu ditugaskan seorang kepala pelayan pribadi yang berdedikasi untuk memenuhi setiap kebutuhan mereka sepanjang pernikahan. Pada malam sebelum pernikahan, Lin Xuan dan Li Mengyao dipisahkan untuk waktu yang singkat, satu di Haitian Yijing dan yang lainnya di Jinwan Mansion. Pada saat ini di ruang konferensi yang megah di Villa Yijing, Haiti, 4 orang dengan ekspresi serius sedang duduk. Benar, itu adalah Lin Xuan dan para pendamping prianya, Zhou Quan, Zhong Zesheng, dan Chen Jingming. Semuanya, mari kita diskusikan bagaimana cara berhasil menerobos pintu besok. Lin Xuan berbicara lebih dulu. Zhou Quan kemudian menyampaikan pendapatnya, saya pikir kita harus mempersiapkan lebih banyak amplop merah terlebih dahulu, perlakukan orang dengan sopan dan kemudian bertindak. Amplop merah tentu saja sangat diperlukan, tetapi ini saja mungkin tidak cukup, kita perlu merumuskan strategi yang lebih komprehensif. Chen Jingming menyampaikan pendapatnya. Strategi seperti apa? Tanya Lin Xuan penasaran. Menurut perkiraan saya, para pengiring pengantin mungkin akan mengajukan beberapa pertanyaan intelektual seperti teka-teki. Chen Jingming menjelaskan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Lin Xuan bertanya. Jangan khawatir, dengan pengalaman bertahun-tahun menghadiri pernikahan, saya sudah memiliki strategi untuk menghadapi ini, kata Chen Jingming sambil tersenyum. Katakan padaku dengan cepat, desak Zhong Zesheng. Chen Jingming berdeham dan mulai mengatur tugas-tugas dengan tertib. Mari kita bagi tugasnya. Zhou Quan, kamu agak bodoh, jadi terus saja memasukkan amplop merah ke celah pintu. Jangan berhenti. Pada saat ini, Zhou Quan tidak tahu apakah harus mengatakannya atau tidak. Kemudian Chen Jingming menoleh ke Zhong Zesheng dan berkata, Zesheng, kamu bertanggung jawab untuk mengeluarkan ponselmu dan mencari jawaban kapan saja. Zhong Zesheng langsung setuju, tidak masalah. Kemudian Chen Jingming menepuk dadanya dan berkata dengan percaya diri, karena aku lebih besar, aku akan menempel di pintu dan ketika pintunya longgar, aku akan langsung masuk. Oke, mari kita lakukan ini besok. Semuanya teriakkan slogan kita. Lin Xuan mengangkat tinjunya dengan semangat dan 3 lainnya mengikuti berteriak serempak. 4 Raja Asrama bahagia dan sombong. Pada saat ini, Zhong Zesheng tiba-tiba memikirkan sebuah pertanyaan penting. Oh, benar, ada juga langkah mencari sepatu. Jika aku mencari daring, di mana biasanya sepatu pernikahan diletakkan? Setelah selesai berbicara, dia mengambil ponselnya untuk mencari informasi yang relevan. Namun, Lin Xuan tersenyum dan melambaikan tangannya, berkata dengan yakin. Tidak perlu itu, aku tahu semua tempat istriku suka bersembunyi. Tanda pisah. Di sisi lain di Jinwan Mansion di distrik Jinwan kota Jinghai ada pemandangan yang ramai. Saat ini Li Mengyao dan para pengiring pengantin sedang berbaring malas di sofa sambil menikmati makanan ringan lezat. Saudari-saudari, mari kita diskusikan bagaimana cara menghalangi pintu besok, Chen Manman menyarankan dengan semangat. Baiklah, pertama-tama kita harus meminta mereka untuk memberikan amplop merah yang cukup, jika tidak mereka tidak akan diizinkan masuk, Yang Lin setuju. Tentu saja, tetapi kita juga perlu menyiapkan beberapa pertanyaan rumit seperti teka-teki otak untuk menguji kebijaksanaan para mempelai pria, Liu Yuxin berkata sambil tersenyum. Oh ya, aku juga secara khusus menyiapkan gada dan palu godam yang terbuat dari balon. Mari kita lihat apakah mereka berani tidak jujur. Chen Manman dengan bangga memamerkan mahakaryanya.
Haha, aku juga menyiapkan papan akupresur. Jika mereka menjawab salah, aku akan membuat mereka menderita. Liu Yuxin berkedip nakal. Saat ini Li Mengyao sedang duduk dengan patuh di sofa sambil memeluk erat bantal sofa yang lucu di lengannya. Ketika suami saya salah menjawab dan harus menginjak matras akupresur, saya akan merasa sangat tertekan. Dia bergumam pelan, bukankah ide-ide Anda ini sedikit terlalu sulit bagi mereka? Namun tiga pengiring pengantin lainnya berteriak serempak. Yao Yao, kamu di pihak mana? Tanda hubung. Bab 273, aku di sini untuk menjemput pengantin. Di pagi hari tanggal 20 Mei tahun 2025, matahari bersinar menembus awan tipis dan memercik ke bumi seperti untaian benang emas. Seluruh dunia diterangi oleh cahaya lembut ini. Pengantin wanita Li Mengyao bangun pagi-pagi dan duduk dengan tenang di depan meja rias dengan senyum bahagia di wajahnya. Dia melihat keluar jendela dari waktu ke waktu menantikan pernikahan yang akan datang. Di belakangnya, seorang penata rias terkenal internasional sedang berkonsentrasi untuk mendandaninya. Setiap goresan dan setiap garis membawa pengejaran keindahan dan berkah bagi pengantin baru. Saat ini teman sekamar Li Mengyao juga bangun pagi-pagi, berganti menjadi gaun pengiring pengantin yang indah, dan sibuk di ruang tamu membuat persiapan terakhir untuk pernikahan hari ini. Kak, kamu sangat cantik. Kamu terlihat cantik tanpa riasan apapun. Penata rias tidak bisa tidak mengagumi. Mendengar ini, Li Mengyao tersipu dan menjawab dengan senyuman. Terima kasih. Tanda hubung. 1 jam kemudian setelah menyelesaikan riasannya, Li Mengyao berdiri dan perlahan berjalan keluar ruangan mengenakan gaun Feng Rui Xiu He yang cantik. Penampilannya langsung menarik perhatian semua orang dan membuat kagum semua yang hadir. Apa pendapatmu? Li Mengyao bertanya dengan malu-malu ketika dia melihat tidak ada yang berbicara. Wow Yao Yao, kamu sangat cantik. Chen Manman menatap Li Mengyao dan berseru. Secantik peri yang Lin memuji dengan tulus. Aku menyesal memberimu kepada Lin Xuan, bisakah aku merebut pernikahanmu? Yao Yao, Liu Yuxin berkata bercanda. Tidak, Li Mengyao juga bercanda. Mereka berempat saling tersenyum dan kemudian memusatkan perhatian mereka pada Li Mengyao. Pada saat yang sama, mempelai pria Lin Xuan juga bangun pagi-pagi di Haitian Yijing dan mulai berdandan dengan penata rias terkenal internasional. Ketika dia keluar mengenakan setelan Longxiang Xiu He, para pendamping pria telah berganti pakaian dan menunggu di depan pintu. Saudara Xuan, kamu sangat tampan. Zhou Quan tidak bisa menahan diri untuk berseru. Dia terlihat seperti putra surga. Sedikit rasa iri terpancar di mata Zhong Zesheng. Apakah semuanya sudah siap? Lin Xuan sedikit mengangkat sudut mulutnya, memperlihatkan senyum percaya diri. Semuanya sudah siap, kita bisa berangkat kapan saja, Chen Jingming meyakinkan sambil menepuk dadanya. Lalu apa yang kita tunggu? Ayo pergi. Lin Xuan melihat ke kejauhan dengan tatapan tegas di matanya. Mengikuti perintahnya, 9 mobil perlahan berhenti di pintu masuk villa Haitian Yijing. Mobil pertama dalam jajaran adalah Golden Sunflower Red Flag Goya. Ia memiliki garis bodi yang halus dan logo bendera merah di bagian depan mobil menambahkan sedikit kesungguhan dan keagungan. Cat berwarna merah anggur sangat cocok sebagai mobil pengantin. Di bagian depan mobil, bunga matahari emas raksasa mekar dengan cemerlang dikelilingi oleh mawar-mawar indah yang tak terhitung jumlahnya. Di kedua sisi badan mobil terdapat kerudung putih salju yang menggantung berkibar lembut tertiup angin. Pada kerudung tersebut, kristal-kristal kecil dan indah bertatahkan secara teratur. Sebuah pita merah muda diikat pada gagang pintu dan pita lembut itu bagaikan tangan pasangan pengantin baru di bagian belakang mobil. Garangan bunga berbentuk hati yang dijalin dengan bunga melambangkan kesempurnaan dan keabadian cinta. Interior mobil dipenuhi dengan kelopak mawar yang memancarkan aroma menawan. Di sandaran kursi dibordir nama-nama pengantin baru dan janji cinta mereka. Di belakang Hongqi Goya berbentuk bunga matahari emas terdapat deretan sedan Hongqi H9 yang tersusun rapi seperti barisan penjaga setia. Setiap mobil dilengkapi dengan pengemudi profesional yang berpakaian seragam, terlihat fokus, dan siap berangkat kapan saja. Lin Xuan dengan lembut membuka pintu mobil Golden Sunflower Red Flag Goya dan masuk. Dia merasakan kehangatan dan kenyamanan di dalam mobil, hatinya dipenuhi dengan sukacita. Para pengiring pria Lin Xuan juga masuk ke Hongqi H9 di belakang mereka, semua bersemangat dengan senyum gembira di wajah mereka. Setelah itu, prosesi pernikahan dimulai perlahan dan melaju menuju prefektur Jinwan dengan cara yang perkasa, menarik perhatian banyak orang yang lewat di sepanjang jalan. Sinar matahari menyinari jendela mobil memantulkan cahaya keemasan yang kontras dengan bunga matahari keemasan pada badan mobil sehingga membuatnya sangat menarik perhatian. Tanda hub. Setengah jam kemudian, prosesi pernikahan Lin Xuan tiba di lantai bawah Jinwan Mansion dengan megah. Lin Xuan dan para pengiring pria keluar dari mobil dengan bersemangat dan berjalan menuju kamar 1601 gedung A di komunitas tersebut. Tim fotografi di belakang mereka mengikuti dengan cermat untuk merekam momen yang menyenangkan ini. Segera mereka tiba di depan pintu kamar 1601 gedung A dan pemandangan di depan mereka membuat hati Lin Xuan terasa hangat. Ada karakter si besar yang ditempel di pintu, cerah dan menarik perhatian seolah mengumumkan kedatangan sukacita ke dunia.
Lin Xuan tidak sabar untuk mendorong pintu hingga terbuka dan berjalan ke dalam ruangan aroma kebahagiaan yang kuat menghantam wajahnya. Seluruh rumah didekorasi dengan hati-hati dengan satin merah dan rumbai-rumbai emas dan setiap detail menunjukkan perhatian dan kegembiraan pemiliknya. Pintu dan jendela ditutupi dengan karakter pernikahan yang indah, balon warna-warni digantung dari langit-langit, dinding ditutupi dengan karangan bunga romantis dan aroma harum menyebar ke udara membuat orang mabuk kepayang. Dengan suasana gugup dan penuh harap, Lin Xuan perlahan berjalan ke pintu kamar tidur utama dan mengetuk dengan lembut. Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di sini? Pengiring pengantin Liu Yuxin memanggil dengan nakal dari balik pintu. Aku di sini untuk menjemput pengantin wanita. Sudut mulut Lin Xuan sedikit terangkat. Saya sudah mencarinya di mana-mana, jadi belum terlambat untuk memberinya amplop merah. Kami memiliki koneksi telepati dan tanpa amplop merah tidak ada yang bisa dikatakan. Pengiring pengantin lain, Chen Manman, berteriak. Kemudian Lin Xuan memberi Zhou Kuan tatapan. Zhou Kuan mengerti apa yang dia maksud dan segera membungkuk dan memasukkan amplop merah melalui celah di pintu. Ada amplop merah Liu Yuxin mencondongkan tubuh untuk menerima amplop merah itu menggembung dan sepertinya ada cukup banyak. Sekarang aku punya amplop merah, tapi aku tidak bisa membiarkanmu masuk dengan mudah. Ada senyum di bibir Yang Lin dan cahaya licik di matanya. Lalu bagaimana kita bisa masuk? Lin Xuan bertanya. Masing-masing dari kita akan mengajukan pertanyaan teka-teki. Anda hanya bisa masuk jika menjawabnya dengan benar. Jika Anda menjawab salah, Anda akan dihukum berdiri di tempat Anda selama 10 menit, kata Yang Lin perlahan. Tidak masalah, silakan ajukan pertanyaan dari para bidadari. Lin Xuan menarik napas dalam-dalam dan berusaha untuk tetap tenang. Setelah itu, tawa para pengiring pengantin yang seperti lonceng perak terdengar dari dalam. Kamu cukup manis, tapi kami tidak akan menunjukkan belas kasihan. Mohon dengarkan pertanyaannya. Yang Lin berdeham dan mengajukan pertanyaan pertama. Siapa orang yang selalu memintamu untuk bertanggung jawab padanya, tetapi dia tidak bertanggung jawab padamu? Otak Lin Xuan dan para pengiring prianya tiba-tiba menjadi kosong. Kemudian suara Yang Lin datang dari dalam. Anda hanya punya 1 menit untuk berpikir, mohon jawab secepatnya. Zeseng, cepat cari jawabannya di ponselmu. Lin Xuan berbisik kepada Zhong Zeseng. Bab 274 mempelai wanita, aku di sini untuk menjemputmu. Itu akan segera sampai. Zhong Zeseng dengan cepat mengeluarkan ponselnya dan mencari jawabannya. Namun, dia tidak tahu bahwa tindakannya telah dilihat oleh para pengiring pengantin di dalam pintu kamar tidur utama. Saat ini Chen Manman sedang menatap layar laptop dengan saksama yang terhubung ke kamera di ruang tamu. Ternyata para pengiring pengantin wanita telah memasang kamera di luar sehari sebelumnya sehingga mereka dapat mengamati mempelai pria dan para pengiring pria kapan saja. Kamera akan dilepas setelah pernikahan.